Ledakan. Dari situasi umum, ada garis pemisah yang samar antara area lempengan batu merah dan area lempengan batu putih. Ada lebih banyak lempengan batu merah di sisi garis ini, dan lebih banyak lempengan batu putih di sisi garis yang lain. Energi antara kedua area itu juga sangat berbeda. Satu sisi sedikit lebih rendah, sementara sisi lainnya tiba-tiba lebih tinggi. Ketika orang-orang melihat garis ini dari jauh, entah itu ibu naga dan sekelompok putra dan cucu naga berdarah campuran yang berjalan di garis tengah, atau Lu Shou dan Tuan Wen yang mengikuti dari dekat di belakang Fang Xing, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat sedikit. Dengan ekspresi berat, jelas mereka cukup panik tentang area putih, dan merasa cukup berat di hati mereka. Tetapi pada saat ini, ada dua orang yang sangat menonjol. Yang satu adalah serangga berkepala 9 di paling kiri. Dia hampir tidak bergerak di area merah. Hanya ketika sebuah lempengan batu menyerang, dia melambaikan lengan bajunya dengan santai dan menyingkirkan batu itu. Dia tampak seperti sedang berjalan-jalan di taman, dan benar-benar tenang. Namun sebelum memasuki area lempengan batu putih, matanya sedikit berbinar, seolah-olah dia akhirnya menjadi serius. Kemudian seluruh auranya tiba-tiba naik, dan kekuatan sihir yang tak terlukiskan meledak dari hatinya, sekuat sungai, dan tiba-tiba melonjak maju dengan kedua lengan bajunya. Wah, 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 wah. Wah, kekuatan mengerikan ini melesat maju, segera mendorong lempengan batu itu, satu demi satu, dan saling bertabrakan. Semua kekuatan magis yang memancar keluar darinya ditenggelamkan ke dalam lempengan batu oleh serangan serangga berkepala 9, dan hampir 100 lempengan batu di depan serangga berkepala 9 tampak diam. Mereka berguling ke belakang dan saling menekan, secara mengejutkan memberi jalan bagi sebidang ruang. Di mata orang lain, seolah-olah seluruh momentum serangga berkepala 9 tiba-tiba bangkit, dan membuat semua lempengan batu di depannya ketakutan. Tepat ketika banyak orang melihat serangga berkepala 9 dengan ekspresi sangat terkejut, Fang Xing di sisi ini juga bergerak. Dia menggertakkan giginya dan tertawa, lalu mengepalkan tinjunya, merentangkan tangannya, dan bergegas menuju area tempat lempengan batu putih berkumpul di depannya seperti burung besar. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan teredam dan menghantam selusin lempengan batu yang bergegas ke arahnya, tetapi hanya beberapa retakan yang terdengar. Setelah jeda sebentar, semua batu putih segera meledak ke kejauhan. Tertawa, 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 tertawa. Batu-batu itu saling bertabrakan, menyalurkan kekuatan brutal dan mengerikan Fang Xing kepada mereka. Batu-batu itu hancur satu demi satu dan berubah menjadi asap dan debu yang beterbangan. Bahkan di area tempat batu-batu putih itu berada, 4 atau 5 naga panjang dari asap dan debu putih terpotong, muncul tiba-tiba di depan Fang Xing. Hampir 100 batu-batu meledak di bawah serangan Fang Xing. Kekuatan apa ini? Antara Fang Xing dan serangga berkepala 9, naga berdarah campuran yang ragu-ragu dan tidak berani menyerbu ke area prasasti batu putih tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Peningkatan tiba-tiba dari momentum serangga berkepala 9 sudah cukup untuk membuat mereka takut, tetapi bagaimanapun juga, mereka telah melihat serangan serangga berkepala 9 berkali-kali. Yang tidak mereka duga adalah bahwa serangan kekuatan penuh Fang Xing akan menyebabkan momentum yang tidak kalah dari serangga berkepala 9, dan bahkan melampauinya. Yang lebih penting, serangan serangga berkepala 9 dicampur dengan beberapa kekuatan magis misterius, sementara serangan Fang Xing tampaknya murni karena kekuatannya yang aneh. Hal ini membuat orang merasa semakin takut. Bagaimana tubuh fisik seseorang bisa mencapai tingkat seperti itu? Baik di mata ibel maupun naga, ada konsensus bahwa manusia memiliki kekuatan fisik yang lemah. Oleh karena itu, ketika mereka melihat penampilan Fang Xing, kepanikan mereka menjadi lebih buruk. Bagaimana kekuatan seperti itu dapat menghancurkan ibel atau binatang apapun? Jauh di lubuk hati mereka, para keturunan naga ini, yang berdarah campuran tetapi selalu sombong dan angkuh, semuanya merasakan ketakutan yang mendalam terhadap Fang Xing. Desir, di sebelah kiri, tatapan serangga berkepala 9 bagaikan 2 pedang tajam, menatap ke arah Fang Xing. Tampaknya ada sedikit keterkejutan di mata yang redup dan berawan itu. Pada saat yang sama, Fang Xing melihat ke arah serangga berkepala 9, alisnya perlahan mengernyit, ekspresinya cukup serius. Jelaslah mereka berdua diam-diam menilai kekuatan masing-masing. Bahkan Lu Shou dan yang lainnya tampaknya merasakan sesuatu dan menantikannya. Pada saat ini, ada kelompok-kelompok lempengan batu putih di depan mereka, yang padat, memancar dengan kekuatan magis, seperti jurang atau lautan. Hanya serangga berkepala 9 dan Fang Xing, yang berada di depan, berada di setiap ujung, saling memandang dari jauh, dengan ruang kosong di depan mereka. Adegan ini tampaknya membeku dalam waktu, tertanam dalam pikiran setiap orang, dan perasaan aneh muncul keduanya, mungkin benar-benar musuh. Satu tua, satu muda. Yang satu sedalam sumur kuno, yang satu lagi seganas alam liar. Kekuatan yang misterius dan tidak dapat diprediksi.
Seseorang menggunakan kekuatan aneh dan bertindak melanggar hukum. Mereka memang musuh lama. Bahkan lelaki tua Lu diam-diam berkata pada dirinya sendiri, hanya keberuntungan ras naga yang dapat melahirkan musuh bebuyutan seperti itu, bukan? Menurut legenda, ras naga adalah ras yang paling aneh di dunia. Mereka terlahir sebagai monster tetapi bukan monster. Mereka mempraktikkan jalan agung ras manusia. Mereka memiliki penampilan alami manusia tetapi bukan manusia. Mereka lahir di zaman prasejarah tetapi berbeda dari spesies prasejarah. Mereka mirip dengan para dewa di langit berbintang, tetapi mereka telah menembus batasan para dewa. Jika ras manusia tidak bangkit melawan kehendak surga di zaman kuno dan merebut keberuntungan ras naga akan menjadi pemimpin semua makhluk hidup yang tak terbantahkan. Meskipun pemimpin semua makhluk hidup sekarang adalah ras manusia, ras naga juga memiliki status transenden dan tidak pernah diremehkan. Sejak lahir di zaman dahulu, ras naga juga mengalami banyak pasang surut. Pernah diperbudak oleh para dewa dan pernah diperintah oleh surga. Di zaman dahulu, bahkan ada tokoh kuat dari klan Dapeng yang suka memakan naga berdarah murni. Namun, tidak peduli bencana apapun yang menimpanya, ras naga tetap bertahan. Mereka tidak seperti ras manusia, yang memiliki banyak orang jenius. Bahkan jika terjadi bencana, akan ada generasi jenius yang memimpin umat manusia menuju kejayaan. Garis keturunan ras naga sudah langka. Menghadapi begitu banyak bencana, garis keturunannya seharusnya sudah terputus sejak lama, tetapi mereka telah selamat dari bencana yang tak terhitung jumlahnya. Alasannya adalah ras naga memiliki semacam kekuatan misterius yang melindunginya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kehendak dewa, sementara yang lain mengatakan bahwa itu adalah kehendak yang ditinggalkan oleh para leluhur klan naga, yang telah membentuk semacam kekuatan agung untuk melindungi garis keturunan klan naga. Serangga berkepala 9 percaya akan keberadaan kekuatan ini, jadi ia tidak pernah berani untuk benar-benar memutus garis keturunan klan naga. Namun sekarang, apakah kekuatan semacam itu benar-benar ada? Bersama serangga berkepala 9, seorang jenius yang tak tertandingi ingin mencuri keberuntungan klan naga dan memutus garis keturunan klan naga, jadi dewa mengirim seorang jenius lain yang tidak kalah dengan serangga berkepala 9 untuk melindungi klan naga. Justru karena inilah ada dua jenius besar di bawah orang suci Tianyuan, semua karena kebencian dan pembasmian klan naga, dan mereka ingin menentukan pemenang di jalan abadi ini. Karena gambar yang sangat mengejutkan itu, pikiran Lu Shou melayang dan dia memikirkan banyak hal dalam sekejap. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kedalaman lautan prasasti. Klan naga sejati sangat ajaib, rahasia macam apa yang mereka sembunyikan. Datang lagi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Namun, tidak ada yang memperhatikan apa yang dipikirkan Lu Shou. Fang Xing dan Jiu Tuchong, yang dianggap sebagai dewa, hanya bertukar pandang dari kejauhan dan kemudian segera mengambil tindakan mereka sendiri. Fang Xing dipenuhi dengan semangat yang besar dan berteriak keras, lalu menyerang lagi, meninju seperti naga. Kekuatan seluruh dunia ditambahkan ke tinjunya, dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk meledakkan prasasti batu yang tak terhitung jumlahnya. Serangga berkepala 9 juga membentuk segel misterius, dengan tampilan seperti dewa, menyapu bersih lempengan batu putih yang tak berujung. Tak satu pun dari mereka yang menahan diri, karena mereka berdua tahu bahwa menghadapi lempengan batu ini seperti menghadapi formasi musuh yang sebenarnya, dan tidak ada ruang untuk menyembunyikan kelemahan seseorang. Jika seseorang masih ragu-ragu saat menyerang, itu akan menjadi tanda roh jahat, dan roh jahat akan dimanfaatkan oleh musuh, dan lebih banyak energi akan dibutuhkan untuk menyelesaikan krisis. Namun, mereka berdua tahu bahwa ada lempengan batu yang lebih kuat yang menunggu di depan, dan tanpa rasa takut mengeluarkan terlalu banyak energi saat ini sama saja dengan mencari kematian, dan tidak seorang pun akan melakukan hal bodoh seperti itu. Tentu saja, hasil dari tidak menahan diri adalah pemandangan yang mirip perkelahian antara dua orang. Jelas, kekuatan lempengan batu putih lebih kuat di sini, tetapi karena kekuatan penuh mereka berdua, sebuah gelombang muncul di lautan batu, naik dari kedua ujungnya dan berguling ke depan dengan dahsyat. Semua lempengan batu digulung dan dilempar ke sana kemari, atau hancur, atau ditekan. Tampaknya mereka bergegas langsung ke kamp musuh, dan lawan terlempar ke tanah. Para kultivator lain yang mengikuti mereka berdua ke lautan lempengan batu putih merasa jauh lebih santai dan hanya mencoba yang terbaik untuk mengimbangi mereka. Siapa di antara kedua orang ini yang lebih kuat? Pertanyaan ini terus-menerus muncul dalam pikiran semua pembudidaya, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berspekulasi tentangnya secara diam-diam. Awalnya, mungkin tidak ada seorang pun di antara para kultivator yang akan berpikir bahwa Fang Xing layak untuk dibandingkan dengan serangga berkepala 9. Bagaimanapun, serangga berkepala 9 terlalu kuat. Tidak hanya pernah mendominasi dunia, tetapi juga memiliki rentang hidup ribuan tahun. Bahkan 9 orang suci yang mewakili yang terkuat di Tianyuan,
tidak semua orang berani mengatakan bahwa mereka pasti akan mengalahkannya. Jika mereka mengakui bahwa Fang Xing memiliki kekuatan untuk bersaing dengan serangga berkepala 9, maka sampai batas tertentu, bukankah itu berarti bahwa Fang Xing layak untuk dibandingkan dengan 9 orang suci Tianyuan? Ini terlalu dibesar-besarkan. Lagi pula, semua orang tahu bahwa masa hidup Fang Xing kurang dari 100 tahun. Tetapi saat ini, mereka tidak bisa tidak membandingkannya. Memang benar bahwa selama proses menerobos penghalang ini, Fang Xing berperilaku sangat ganas, dan auranya tidak kurang dari serangga berkepala 9. Bahkan dari pemandangan lempengan batu yang hancur, dia bahkan lebih baik. Tentu saja, dari sudut pandang ini, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Fang Xing benar-benar lebih kuat daripada serangga berkepala 9. Meskipun faktanya samar-samar di depan mereka, para pembudidaya masih tidak mau mengakui, atau tidak berani mengakui, bahwa Fang Xing, yang telah berlatih selama kurang dari 100 tahun, dapat mengalahkan serangga berkepala 9. Satu-satunya yang sampai pada kesimpulan sebenarnya adalah Ao Zhen, putri tertua Istana Naga Laut Changlan. Meskipun dia mengikuti di belakang serangga berkepala 9, dia telah memperhatikan Fang Xing sepanjang waktu, mengamati adegan serangan panik Fang Xing. Kemudian, sebuah pikiran tertentu tiba-tiba muncul di benaknya, yang tak tergoyahkan dan selamanya terukir di hatinya jelas, suamiku lebih tampan. Kecepatan melewati level di area lempengan batu putih bahkan melampaui kecepatan di area lempengan batu merah. Pemandangan aneh ini sungguh mengejutkan dan bahkan sulit dipahami. Hanya orang-orang dengan kekuatan luar biasa seperti Ao Lai dan Lu Shou yang akan mengerti alasannya. Yang lain benar-benar mengira bahwa Jiu Tuchong dan Fang Xing sedang bersaing secara diam-diam untuk melihat siapa yang lebih kuat, dan mereka senang menikmati hasilnya. Bagaimanapun, semakin ganas mereka menyerang, semakin besar tekanan yang akan mereka tanggung, dan yang lain dapat memanfaatkannya. Mereka dapat menganggap lempengan batu di depan sebagai angin dan hujan, dan keduanya akan seperti gunung, yang menahan sebagian besar angin dan hujan, yang secara alami akan menguntungkan orang-orang yang mengikuti di belakang. Namun, selalu ada kerugian. Mereka melewati area prasasti putih terlalu cepat, yang berarti mereka tiba di area prasasti emas dengan kecepatan lebih cepat. Area prasasti emas merupakan area terkuat kedua setelah area prasasti ungu. Itulah tanda yang ditinggalkan oleh musuh kuat dari alam kedua yang telah dilawan oleh para leluhur naga. Panggilan. Namun, sebuah lempengan batu emas aneh tiba-tiba muncul dari lempengan batu putih yang kacau di depannya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti kilat. Ketika lempengan batu itu melesat ke arah Fang Xing, bahkan Fang Xing sedikit terkejut dan tanpa sadar menamparnya. Sekarang, dia hampir menembus area lempengan batu putih itu dengan mengandalkan kekuatannya yang dahsyat. Dia tidak tahu berapa banyak lempengan batu yang telah dia pecahkan atau berapa banyak pukulan yang telah dia lontarkan. Tentu saja, tidak mungkin kekuatan setiap pukulan dapat menambah kekuatan seluruh dunia. Kekuatan pukulan itu telah berkurang, dan dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri. Awalnya, akan mudah baginya untuk menghancurkan lempengan batu putih itu dengan kekuatan fisiknya, tetapi ketika lempengan batu emas itu muncul, sesuatu yang aneh terjadi. Tidak hanya cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari lempengan batu emas itu, tetapi cahaya keemasan itu juga berubah menjadi hantu yang terbuat dari cahaya keemasan, dengan taji tulang di sekujur tubuhnya, setinggi gunung. Ia membuka mulutnya dan meraung tanpa suara, lalu mengangkat taji tulang di kepalanya dan menusuk ke arah Fang Xing dengan ganas. Fang Xing sepertinya mengingat sesuatu di dalam hatinya, dan dalam keterkejutan, ia tanpa sadar melemparkan pukulan. Ledakan. Pukulan itu mengenai taji tulang monster emas itu dan menyebabkan benturan yang mengerikan. Retakan. Sebuah retakan yang jelas muncul pada taji tulang, kemudian ditangkis oleh pukulan itu, dan cahaya keemasan yang menyilaukan pun meredup. Namun, sosok Fang Xing tiba-tiba berhenti di udara, dan dia tampaknya ditabrak oleh Ao Lai dan Lu Shou yang bergegas dari belakang. Ketika mereka melihat ini, mereka semua terkejut dan tahu bahwa Fang Xing telah menghadapi musuh yang kuat. Apapun, kedua pria itu berteriak bersamaan, dan kemudian mencoba melewati Fang Xing dan maju untuk membantu. Tidak apa-apa, mundurlah. Fang Xing merentangkan tangannya, menghentikan kedua orang itu, melihat ke depan, dan berkata dengan suara yang dalam jadi mereka adalah orang-orang yang disegel di dalam prasasti batu emas. Pada saat ini, mereka berada pada jarak tertentu dari satu sama lain dan dia melihat dengan saksama monster yang diubah oleh prasasti emas itu. Dia segera ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Monster ini sebenarnya adalah anggota klan tulang di antara klan dewa, yang juga dikenal sebagai klan dewa yang jatuh. Mereka terlahir dengan tulang-tulang dewa dan daging yang tak tertandingi. Bahkan di bawah kendali dewa utama, seorang raja dewa lahir. Kekuatannya tak terkalahkan dan dikabarkan bahwa dia adalah eksistensi yang melampaui dewa sejati. Dan di dalam prasasti emas di depannya,
Tampaknya ada seorang pria kuat dari ras ini yang disegel, yang bahkan memiliki kekuatan yang sama seperti yang dia miliki di masa hidupnya. Meskipun lempengan batu itu hanyalah benda mati, hanya memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki spiritualitas, lempengan batu itu dapat dengan mudah menyapu bersih banyak kultivator hanya dengan kekuatan ini saja. Fang Xing terlalu agresif dalam usahanya dan ceroboh sesaat, sehingga ia menderita kerugian di tangannya. Namun, setelah ia bereaksi sedikit, ia segera bergegas maju lagi, menginjak kepala monster itu, dan kemudian meninjunya hingga jatuh. Kali ini, ia menambahkan kekuatan dunia, dan pukulannya seberat 1000 gunung yang runtuh bersamaan, yang segera menghancurkan cahaya keemasan monster itu dan bahkan menghancurkan lempengan batu itu menjadi bubuk. Kita akan memasuki area prasasti emas. Fang Xing tidak tampak senang. Dia mendongak dan melihat cahaya keemasan muncul tidak jauh dari sana. Mungkinkah prasasti batu emas itu disegel oleh dewa-dewa yang kuat? Sebuah pikiran terlintas di benaknya namun, konon proses para dewa yang memerintah para dewa juga merupakan sejarah penindasan yang berdarah. Tidaklah berlebihan bagi para leluhur klan naga untuk menjadikan para dewa sebagai musuh mereka. Namun, jika bahkan para dewa yang kuat ini hanya dapat dianggap sebagai musuh terpenting kedua dari klan naga, lalu apa prasasti ungu tingkat tertinggi di kedalaman laut prasasti? Dia punya gambaran samar tentang jawabannya di benaknya, tetapi saat ini, dia tidak berani memikirkannya lebih dalam. Akhirnya aku melihat prasasti emas itu lagi. Pada saat ini, setelah melihat Fang Xing membelah lempengan batu emas itu dengan satu pukulan, serangga berkepala 9 memperlambat gerakan majunya sedikit, dan menatap ke depan dengan mata yang dalam, seolah-olah telah memikirkan sesuatu. Ekspresinya serius, dan matanya cukup berat dan aneh. Kau telah mengurungku di Istana Naga beberapa kali sebelumnya, dan kau telah memasuki Laut Prasasti sendirian. Dilihat dari waktu, kau telah memasuki wilayah emas beberapa kali, tetapi kau selalu kembali dalam keadaan terluka. Namun secara logika, meskipun prasasti emas ini kuat dan mungkin dapat menghentikanmu, prasasti itu seharusnya tidak dapat melukaimu. Apakah ada sesuatu di lautan prasasti emas ini yang tidak kau sebutkan? Gadis naga itu tengah memusatkan perhatiannya pada Fang Xing, namun dia bukanlah orang bodoh. Perubahan pada ekspresi serangga berkepala 9 telah menarik perhatiannya. Lalu, dari perhatiannya ini, dia seolah menebak sesuatu. Mereka telah menjaga lantai ketiga bersama selama 7 tahun. Dia telah mengikuti serangga berkepala 9 melalui Laut Prasasti, dan serangga berkepala 9 juga telah menyeberangi Laut Prasasti sendiri, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memasuki Laut Prasasti Emas. Ketika mereka berdua menerobos Laut Prasasti, atau ketika mereka mencapai tepi Laut Prasasti Emas, serangga berkepala 9 merasa bahwa dia tidak dapat melindunginya, jadi dia mengambil inisiatif untuk mundur, atau dia membawanya ke Istana Naga dan menerobos Laut Prasasti Emas sendirian, tetapi dia gagal setiap saat, dan bahkan ada beberapa kali ketika dia kembali terluka. Gadis naga itu sangat teliti, dan detail-detail ini tidak dapat luput dari pandangannya. Tidak ada, aku terluka beberapa kali hanya karena aku menemukan prasasti ungu di lautan prasasti emas. Serangga berkepala 9 menjawab dengan tenang, ekspresinya menjadi luar biasa tenang. Kamu terlalu banyak berpikir. Setelah itu, kekuatan sihirnya meningkat lagi, menghancurkan beberapa lempengan batu putih di depannya. Yan Ran bergegas maju, tetapi di balik penampilannya yang setenang sumur kuno, dia tampak tidak begitu tenang. Ketika dia terbang maju, sebuah pikiran ilahi tiba-tiba menyebar dan menghantam lautan kesadaran Ibu Naga Yu Meir yang sedang berjuang di tengah lautan prasasti. Namun, hanya ada satu kalimat dingin lautan prasasti emas di depan bukan lagi sesuatu yang dapat kau tangani. Cepatlah ke sisiku dan dapatkan perlindunganku. Mungkin masih ada secercah harapan. Ini, Ibu Naga Yu Meir terkejut secara fisik dan mental. Dia menoleh untuk melihat serangga berkepala 9, merasa sangat malu. Sepanjang perjalanan, dia dan kelompok keturunan naga berdarah campurannya banyak menderita. Dengan kekuatan mereka, sudah sedikit keberuntungan bahwa mereka bisa melewati lautan prasasti merah, dan melewati lautan prasasti putih sepenuhnya karena bantuan Fang Xing dan serangga berkepala 9. Mereka berdua menanggung sebagian besar tekanan lautan prasasti putih, yang memungkinkan mereka memanfaatkan kesempatan dan bergegas ke sini mengikuti di belakang. Menghadapi lautan prasasti putih di depannya, dia sudah ketakutan. Dia melihat adegan di mana Fang Xing menghancurkan lempengan batu emas dengan satu pukulan. Dia berpikir dalam hati bahwa jika itu hanya satu lempengan batu, dia masih memiliki kesempatan untuk menang. Namun jika dia memikirkannya dengan saksama, ada banyak lempengan batu emas di depannya. Bagaimana dia bisa menghadapinya? Dan anak-anaknya bahkan lebih lemah darinya, jadi tidak ada harapan bagi mereka. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ayo kita pergi ke pamanmu. Ibu Naga bukanlah orang yang berhati lembut. Meskipun ia memiliki beberapa keluhan terhadap serangga berkepala 9,
ia tidak pernah benar-benar membencinya. Tentu saja, ia membuat keputusan dengan cepat. Ia mengirimkan pikiran ilahi kepada semua putra dan cucu naga, dan bergerak menuju ke arah serangga berkepala 9. Ibu, bagaimana bisa? Meskipun putra dan cucu naga ini berdarah campuran, mereka tetap bangga. Mereka langsung terkejut saat mendengar ini dan mengemukakan pendapat. Bagaimanapun juga, dia adalah pamanmu, saudaraku. Sang ibu naga menjawab dengan suara tegas, lalu tanpa basa-basi lagi, ia bergerak menuju Hydra. Meskipun keturunan naga lainnya penuh dengan keluhan, mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri saat ini. Mereka tidak sekeras kepala Aolai. Mereka percaya bahwa dunia ini luas, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada hidup mereka sendiri. Jadi, mereka akan menyelamatkan hidup mereka sendiri terlebih dahulu. Namun, fakta bahwa ibu naga dan yang lainnya datang ke serangga berkepala 9 untuk mencari perlindungan juga membuat gadis naga Ao Zen lebih waspada. Dia sudah agak curiga terhadap serangga berkepala 9, dan sekarang dia tidak bisa tidak menjadi lebih curiga. Dia mengerutkan kening, menatap area lempengan batu emas yang akan datang di depannya, dan merenung dengan cepat. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar mengangkat tangannya, ingin memberi isyarat kepada Fang Xing dan yang lainnya. Saat ini dia sedang berkonsentrasi untuk menerobos penghalang, jangan ganggu dia begitu saja. Namun sebelum gadis naga Ao Zen bisa berbuat apa-apa, suara serangga berkepala 9 itu tiba-tiba mencapai hatinya dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, suatu kekuatan dingin dan mengerikan melingkarinya, membekukan semua gerakannya. Ada hantu, pasti ada hantu. Gadis naga sangat terkejut, dan semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di dalam lautan prasasti emas itu. Namun, setelah memastikan hal ini, dia benar-benar kehilangan kemungkinan untuk memperingatkan Fang Xing. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia hanya melihat Fang Xing dan saudara laki-lakinya Aolai dan yang lainnya dari sudut matanya. Setelah jeda sebentar, dia terus berlari maju. Banyak sekali lempengan batu putih yang terhempas oleh mereka. Saat mereka semakin dekat dan dekat dengan lautan lempengan batu emas di depan mereka, hatinya terus tenggelam. Kecepatan mereka tidak berubah, tetapi serangga berkepala 9 telah melambat sedikit. Dapat dilihat bahwa pasti ada bahaya di lautan monumen emas. Namun, aku diawasi ketat oleh serangga berkepala 9. Bagaimana aku bisa memberitahu mereka? Berbagai pikiran berkecamuk dalam benak gadis naga, dan kegelisahannya mencapai puncaknya. Pada saat ini, serangga berkepala 9, yang telah menyaksikan Fang Xing dan yang lainnya bergegas ke lautan prasasti emas, tersenyum dan berbisik kepada gadis naga, mengapa kamu begitu cemas? Aku, memberinya keberuntungan besar. Area prasasti batu emas itu bagaikan seberkas awan keemasan di cakrawala, yang tiba-tiba dan cepat terlihat. Hampir seketika, tekanan yang begitu besar hingga sulit untuk bernapas datang secara langsung. Tak terhitung banyaknya lempengan batu emas muncul di hadapannya, menutupi langit dan bumi. Puluhan dari mereka dapat dilihat sekilas, dan hampir semuanya memiliki kekuatan seorang jenderal di antara para dewa. Jenderal-jenderal dewa yang disebutkan di sini bukanlah jenderal-jenderal dewa biasa, tetapi jenis jenderal dewa yang ditunjuk secara pribadi oleh dewa utama dan yang kekuatan keseluruhannya hanya sedikit lebih lemah daripada Raja Dewa. Sampai batas tertentu, jenderal-jenderal dewa semacam ini lebih kuat daripada putra-putra Raja Dewa. Terus terang, sampai batas tertentu, mereka hampir dapat dianggap sebagai makhluk-makhluk kuat di seluruh langit berbintang, tetapi mereka terbasmi ketika mereka menjadi musuh klan naga. Tulang-tulang yang tersisa disegel ke dalam lempengan batu dan disimpan di lautan prasasti ini. Mereka bukan hanya anggota tingkat ketiga, tetapi juga simbol kemuliaan klan naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Fang Xing menyerbu ke area lempengan batu emas, 5 lempengan batu emas yang paling dekat dengannya segera memancarkan cahaya keemasan yang tak terbatas dan melesat ke arah Fang Xing. Di antara mereka, 3 lempengan batu mengarah ke Fang Xing, sementara 2 lempengan batu lainnya mengabaikannya dan melesat ke arah Aolai dan Lu Shou yang mengikuti di belakang Fang Xing. Sutra formasi pemecah tertinggi, minggirlah dari jalanku. Fang Xing meraung, mengepalkan kedua tangannya, dan menyusun tubuhnya ke dalam posisi yang sempurna, lalu mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam tinjunya. 3 lempengan batu emas itu diguncangnya dan riak-riak emas muncul. Kemudian lempengan-lempengan itu retak dan mundur ke belakang. Namun, yang mengejutkan adalah lempengan-lempengan itu tidak meledak secara langsung seperti lempengan-lempengan batu sebelumnya. Hanya ada beberapa retakan. Ini benar-benar solid. Fang Xing menyeringai muram, menggumamkan sesuatu, lalu bergegas maju lagi. Dia telah melihat 2 lempengan batu melesat ke arah Aolai dan Lu Shou dari sudut matanya. Bahkan di belakang mereka, saat Tuan Wen, Happy Tot, dan yang lainnya melangkah ke area lempengan batu emas, lebih banyak lempengan batu terbang ke arah mereka.
Awalnya dia ingin membantu mereka menangkis lempengan batu ini, tetapi setelah sedikit ragu, dia tetap memilih untuk maju. Bagaimanapun, dia dapat membantu mereka menangkis lempengan batu sekarang, tetapi mustahil baginya untuk membantu mereka menangkis lempengan batu selamanya. Di depan mereka, ada lempengan batu emas yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan lempengan batu ungu. Naga itu menjulurkan cakarnya, dan tanduknya menembus langit. Menghadapi prasasti emas yang beterbangan itu, Aolai tidak berniat menunggu Fang Xing untuk membantunya menghadapinya. Dengan raungan teredam, kekuatan naga suci itu mengalir keluar terus-menerus. Dengan suara berderak, dia mengulurkan cakarnya dan mencabik-cabik cahaya keemasan yang memancar keluar dari prasasti itu menjadi berkeping-keping. Kemudian, kedua tanduk naga itu mendorong ke depan pada saat yang sama, mengeluarkan energi pedang yang mengerikan, dan menebas prasasti itu dengan kuat. Retak, retak, retak. Hampir seketika, 7 atau 8 bekas pedang sedalam tulang muncul di lempengan batu, hampir membelah lempengan batu itu menjadi 2. Cahaya keemasan itu meredup dan tidak bisa lagi dipadatkan. Aolai bergegas maju dan menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan. Di sisi lain, Dirsou secara langsung mengendalikan lusinan bendera formasi, yang berkibar di sekelilingnya dan menyegel semua aturan di wilayah tersebut. Batu emas itu melesat ke area ini, dan bahkan cahaya ilahi emas pun membeku, tak bergerak. Dirsou mengambil kesempatan untuk melesat maju, menahan napas, dan meninju lempengan batu itu beberapa kali berturut-turut, menyebabkan serpihan batu beterbangan dan cahaya emas memercik. Akhirnya, dia menendangnya, dan batu itu bertabrakan dengan beberapa lempengan batu lainnya, lalu masuk jauh ke dalam lautan lempengan batu tanpa suara. Di depan, Fang Xing, yang sedang memperhatikan dengan indera spiritualnya, menghela napas lega. Kedua orang ini tidak mengecewakannya. Bagaimanapun, Aolai memiliki garis keturunan naga dewa, dan secara alami merupakan salah satu makhluk terkuat di dunia. Meskipun ia belum menjadi abadi, fondasinya belum tumbuh menjadi yang terkuat, dan ia belum mengembangkan kekuatan magis terkuat klan naga, napas naga kekacauan, tetapi setelah memurnikan bumi neter, kekuatannya cukup mengerikan. Meskipun lempengan batu emas ini sangat kuat, mereka tidak dapat mengalahkannya jika ia mengambilnya satu atau dua sekaligus. Setelah menyempurnakan Nether Earth, Lu Shou juga memiliki fondasi yang kokoh dan bukan lagi orang biasa. Kekuatannya mungkin tidak memadai, dan dia mungkin tidak sebanding dengan prasasti emas jika dia bertarung langsung, tetapi keterampilan formasinya benar-benar luar biasa, dan dia dapat membuat formasi besar yang secara paksa mengunci kekosongan dalam sekejap. Prasasti emas itu adalah benda mati, dan jika tidak tahu cara menghindarinya, dia tidak akan berdaya begitu memasuki area formasi. Tentu saja, dilihat dari hasil serangan mereka, Aolai masih lebih kuat dari Lu Shou. Lagi pula, Lu Shou adalah seorang ahli formasi, dan secara alami lebih lemah dari seorang prajurit. Bahkan jika dia menyempurnakan dunia bawah, akan sulit untuk sepenuhnya menutupi celah ini. Aolai, di sisi lain, memiliki darah naga sejati, dan beberapa tingkat lebih kuat dari kebanyakan prajurit manusia. Hanya orang aneh di antara orang aneh seperti Fang Xing dan serangga berkepala 9 yang mungkin bisa mengalahkannya. Tentu saja, ketika dia tumbuh dewasa dan potensinya terungkap sepenuhnya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Menurut perkiraan Fang Xing, jika Aolai berhasil melewati level ketiga sendirian, dia akan dapat melewati area prasasti putih dengan lancar, tetapi dia mungkin tidak dapat melewati prasasti emas. Dengan kata lain, menurut standar penilaian kualifikasi klan naga di sini, dia sudah menjadi makhluk abadi tingkat atas. Kalian hanya bisa melewati area biru, yang berarti kalian makhluk abadi yang inferior. Jika Anda dapat melewati area merah, Anda akan dianggap sebagai abadi tingkat menengah. Jika Anda dapat melewati area putih, Anda dapat dianggap sebagai makhluk abadi tingkat atas. Setelah melewati area emas, tidak diragukan lagi dia sudah jenius. Adapun mereka yang telah melewati wilayah ungu, mereka dapat disebut sebagai makhluk abadi yang tiada taraf. Tentu saja, tingkat penilaian kualifikasi abadi ini mengacu pada saat mereka lulus level itu sendirian. Sekarang semua orang bergegas masuk, kesulitan untuk menerobos telah sangat berkurang. Sekarang kita hanya bisa melihatnya dari sudut pandang lain. Mereka yang bisa melindungi diri mereka sendiri di area lempengan batu emas ini setidaknya adalah makhluk abadi tingkat atas. Mereka yang tidak memiliki kualitas makhluk abadi tingkat atas mungkin akan menemui jalan buntu begitu mereka memasuki area ini. Kekuatan satu atau dua lempengan batu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Jimat abadi Daluo. Saat lempengan batu emas yang tak terhitung jumlahnya berjadewa ke arah mereka, Tuan Wen, katak bahagia, dan bahkan selusin Taois di belakang mereka sudah menghadapi ancaman penindasan dari lempengan batu tersebut. Tak seorang pun dari mereka berani ceroboh dan pada saat yang sama mereka semua mengerahkan kekuatan terkuat mereka. Tuan Wen memimpin dan mengorbankan jimatnya yang paling berharga.
Itu adalah semacam kehendak surga yang dicegat selama bencana guntur, terintegrasi ke dalam makna rune, naik di atas kepalanya, dan kemudian memancarkan aura primordial yang menekan semua hal, dan menghantam lempengan batu emas yang mendekat. Apa yang tidak ia duga adalah kekuatan lempengan batu itu begitu kuat sehingga tidak pecah berkeping-keping setelah bertabrakan dengan Daluo Immortal Talisman. Sebaliknya, lempengan batu itu bergetar beberapa kali, lalu cahaya keemasan itu menjadi lebih kuat. Cahaya keemasan yang tak berujung muncul lagi, dan menghantamnya dengan keras lagi. Pada saat ini, Daluo Immortal Talisman di kepalanya mengeluarkan suara sedikit pecah, dan retakan muncul di jimat itu. Jimat abadi Daluo hancur. Tuan Wen sangat terkejut. Pikirannya tertuju ke tempat itu, dan darah di dalamnya melonjak, menyebabkan darah muncul di sudut mulutnya. Saya juga seorang pencari keabadian, bagaimana saya bisa tinggal di sini? Tuan Wen meraung dalam hatinya, lalu tiba-tiba memanggil seluruh kekuatan gaibnya, menyalurkannya tanpa henti, lalu dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Berdengung, jimat abadi Daluo diwarnai dengan saripati dan darah Tuan Wen, dan cahaya abadi menjadi lebih kuat, mengguncang tablet batu emas itu sepenuhnya. Ekspresi wajah Tuan Wen menjadi gelap dan wajahnya tampak agak muram. Itu hanya sebuah prasasti batu, tetapi saya harus melawannya setelah kedua belah pihak menderita kerugian besar. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Suara mendesing. Namun, pada saat ini, terdengar suara seperti menerobos udara, dan sebuah pil ajaib terbang dari depan. Tuan Wen tanpa sadar mengulurkan tangan dan mengambilnya, tetapi dia hanya mendengar kata-kata Fang Xing dari depan telan pil ini untuk menyembuhkan lukamu. Jika kamu terluka lagi nanti, aku tidak bisa membantumu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ekspresi Tuan Wen tampak menangis sekaligus tertawa. Wajahnya berubah kejam. Dia memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan keras. Taois Fang, dalam perjalananku menuju keabadian, aku telah menerima ramuanmu, yang lebih baik daripada pencerahan biasa. Jika aku bisa menjadi abadi, aku akan mengingat kebaikanmu selamanya. Mengembuskan. Cepat, bergabunglah untuk melawan. Ketika Tuan Wen terluka parah dan menerima ramuan dari Fang Xing, dia mendengar teriakan yang tak terhitung jumlahnya dari belakang. Setelah Tuan Wen menelan ramuan itu, dia berbalik dan mendapati bahwa situasinya mengerikan. Mereka yang sedang mendiskusikan Dao jelas mengikuti di belakang dan paling sedikit diserang oleh prasasti dewa. Hampir 2 atau 3 orang bekerja sama untuk melawan satu prasasti, tetapi hasilnya masih tak tertahankan untuk ditonton. Di antara selusin atau lebih peserta diskusi, 2 atau 3 orang langsung terkejut menjadi kekacauan berdarah oleh cahaya keemasan yang memancar keluar dari prasasti. Bahkan mereka yang selamat pun ketakutan saat ini, dan sedikitnya setengah dari mereka terluka. Terlalu sulit. Betapa mengerikannya. Prasasti emas itu tidak seperti prasasti putih. Prasasti itu 3 kali lebih kuat. Ketika mereka berada di area prasasti putih, Fang Xing memimpin dan menanggung sebagian besar tekanan untuk mereka, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk melewati area prasasti putih daripada area prasasti merah. Namun begitu mereka memasuki area prasasti emas, mereka dipukul mundur ke bentuk semula. Mereka tidak cukup kuat dan bahkan tidak dapat menahan akibatnya. Kalau begitu, bagaimana kami bisa melewatinya? Begitu aku melangkah ke area ini, aku terluka, tetapi ada banyak sekali prasasti batu emas di depanku. Mungkinkah kita semua akan mati di sini? Tuan Wen merasakan perasaan berat yang tak terlukiskan di hatinya. Pada saat ini, Fang Xing tahu bahwa seseorang di belakangnya terbasmi oleh prasasti batu, tetapi dia tidak menoleh ke belakang. Dia juga tampak sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia adalah orang yang secara tidak sadar selalu melindungi orang-orang di sekitarnya. Sifatnya adalah membagi orang menjadi 2 kelompok orang-orangnya sendiri dan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengannya. Tidak peduli apapun alasan orang-orang ini mengikutinya, mereka semua adalah orang-orangnya sendiri, jadi dia secara alami ingin melindungi mereka. Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat melindungi mereka. Bahkan jika dia ingin melewati area lempengan batu emas ini, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Bagaimana dia bisa memiliki energi untuk peduli pada orang lain? Terlebih lagi, di balik prasasti emas itu, ada prasasti berwarna ungu. Hal yang cerdas untuk dilakukan adalah tidak ikut campur, tetapi Fang Xing selalu merasa tidak nyaman. Tepat saat ia teralihkan perhatiannya saat itu, 2 lampu tembaga hijau tiba-tiba menyala di balik deretan batu di depannya. Dalam cahaya keemasan ini, lampu-lampu itu tampak sangat aneh dan tiba-tiba, seolah-olah membawa hembusan dari dunia bawah. Dalam cahaya keemasan, 2 lentera hijau itu tampak sangat mencolok, seperti melihat hantu di bawah sinar matahari, membuat orang tiba-tiba merasa kedinginan, tanpa sempat mempersiapkan diri secara mental. Apa-apaan itu? Fang Xing bergegas ke depan dan tentu saja menjadi orang pertama yang melihat 2 lentera hijau.
Suatu perasaan aneh yang amat sangat tiba-tiba timbul dalam hatinya. Dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini, dia memang cukup kuat untuk mengendalikan daerah sekitarnya. Dengan kata lain, selama ia berada di suatu tempat, segala sesuatu di sekitar tempat itu secara otomatis akan tertanam dalam benaknya. Mustahil ada kelalaian yang tampak, dan mustahil ada sesuatu yang mengejutkannya. Namun sekarang semuanya benar-benar berbeda. Kemunculan dua lentera hijau itu terlalu aneh. Mereka muncul tiba-tiba tanpa tanda apapun, lalu muncul kembali di lautan lempengan batu dengan begitu tiba-tiba, entah dari mana. Tuan, lari. Yang kedua bereaksi adalah Taiksu Baby. Roh ini telah mengikuti Fang Xing selama ini, menggunakan kekuatan Fang Xing untuk melindungi dirinya. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia tidak bersembunyi di dunia kesadaran Fang Xing seperti murid-murid Nangui gendutnya, dia telah memegang erat paha Fang Xing sepanjang waktu, dan dia sendiri tidak pernah mengambil tindakan apapun. Tentu saja, jiwanya bahkan lebih kuat daripada seorang dewa sejati, tetapi kemampuannya untuk benar-benar bertarung dengan orang lain biasa-biasa saja. Sekalipun dia mengambil tindakan, itu tidak akan ada pengaruhnya. Diperkirakan dia bahkan tidak bisa melewati prasasti batu biru itu. Sambil mengikuti Fang Xing masuk, dia mencari sesuatu dengan rasa ingin tahu. Kedua matanya yang kecil, berkilauan dengan cahaya pencuri, telah berpatroli di lautan loh batu sampai kedua lampu hijau menyala. Dia tampaknya tiba-tiba menemukan sesuatu, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Namun setelah berbalik dan melihat dua lampu hijau, ekspresi terkejutnya tiba-tiba berubah menjadi ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat setan atau monster. Wajahnya penuh ketidakpercayaan dan kepanikan, dan suara tajam tiba-tiba terdengar. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung, lalu berbalik dan berlari seakan pantatnya terbakar. Ada yang salah. Reaksi Fang Xing pun tidak lambat. Ketika dia melihat dua lentera hijau, dia berhenti berlari ke depan dan menginjak lempengan batu di depannya dengan kedua kakinya, mencoba menggunakan kekuatan untuk bangkit kembali. Meskipun dia masih tidak mengenali siapa kedua lentera hijau itu, dia merasakan suatu kekuatan dari mereka yang berada di luar kendalinya. Pada titik ini, tidak banyak orang yang mampu memberinya rasa tekanan seperti itu pada tataran spiritual, yang membuat rambutnya berdiri tegak dalam sekejap. Tanpa berpikir panjang, dia ingin melarikan diri. Tetapi saat dia baru saja berpikir untuk melarikan diri, sudah terlambat. Kedua lampu hijau itu seperti dua mata, menatapnya. Pada saat yang sama, seolah-olah ketika Fang Xing masih seekor monkey kecil di alam lindong, ia menjadi sasaran seorang Master Jindan. Rasanya seolah-olah seluruh tubuh terbenam dalam tatapan itu. Gerbang Taiksu terbuka, mereka yang ditakdirkan untuk masuk. Sebuah suara yang sepertinya terdengar langsung dari hati Fang Xing bergema lembut di telinganya, membawa perasaan yang samar-samar. Setelah suara ini, terdengar suara yang panjang dan bermakna silakan. Berdengung. Saat kata tolong diucapkan, tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat dan dahsyat turun dari udara. Kekuatan semacam itu begitu dahsyat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Terlebih lagi, kekuatan ini bukanlah kekuatan dari alam yang sama, tetapi kekuatan yang tak tertahankan yang melampaui level Fang Xing. Itu seperti seorang manusia dengan kekuatan seekor lembu bertemu dengan kekuatan ajaib seorang petani. Bukannya sang kultivator menggunakan kekuatan yang lebih kuat darinya, tetapi kekuatan magisnya melampaui kekuatan biasa. Bahkan Fang Xing, pada saat ini, tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melawan dan ditahan secara paksa. Ada suatu kekuatan yang secara paksa menahannya saat dia hendak terbang mundur, dan menekannya di sana, menghadap ke depan. Dan di depannya, pemandangan yang lebih aneh lagi muncul. Semua prasasti batu emas di sekitarnya tiba-tiba berterbangan, tetapi tidak menyerangnya. Sebaliknya, didorong oleh kekuatan itu, mereka secara bertahap bergabung dan mengatur diri mereka sendiri, dan benar-benar membentuk serangkaian tangga emas panjang, yang membentang dari dua lampu hijau di depan sampai ke kaki Fang Xing. Pengaruh yang tidak dapat dijelaskan itu sedikit bergetar, seolah menunggu Fang Xing mengambil inisiatif untuk melangkah ke tangga emas, mengundang Fang Xing untuk mengikuti jalan di bawah kakinya dan memasuki gerbang. Aneh sekali, munculnya lampu perunggu itu sendiri merupakan sesuatu yang sangat aneh. Yang lebih aneh lagi adalah ia benar-benar dapat mengendalikan prasasti emas ini. Anda harus tahu bahwa prasasti emas ini adalah bagian dari tingkat ketiga jalan abadi klan naga. Mereka dikendalikan secara paksa oleh kekuatan yang diwakili oleh lampu hijau, sehingga mereka tidak hanya tidak menyerang Fang Xing, tetapi mereka juga disusun dalam bentuk tangga, seperti tumpukan batu bata dan ubin. Bukankah ini berarti bahwa kekuatan yang diwakili oleh lampu hijau jauh lebih kuat daripada semua lempengan batu emas ini? Gerbang Taiksu terbuka, mereka yang ditakdirkan untuk masuk. Tolong! Suara tanpa tubuh itu masih berdering, seolah ada kekuatan dahsyat dan tak tertahankan yang mendesak Fang Xing.
Namun, Fang Xing tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan luar biasa di tubuhnya, dan tanpa sadar dia melangkah maju. Oh, tuanku yang malang, aku tidak dapat menolongmu. Bayi Taiksu berlari sangat cepat. Ketika dia melihat Fang Xing ketakutan oleh kekuatan itu, dia bahkan tidak menunjukkan niat untuk menoleh ke belakang dan langsung lari. Tetapi Fang Xing sedikit cemas saat ini. Sampai sekarang, dia masih belum begitu paham akan kekuatan lampu hijau itu, tapi bayi Taiksu mengerti. Tetapi orang ini jelas-jelas ketakutan dan berbalik serta lari, tanpa ada niat untuk menolongnya. Sekarang dia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan itu, tetapi dia masih memiliki sebagian kekuatan yang dapat dia gunakan dengan bebas. Pada saat yang mencemaskan ini, dia tidak memikirkannya sejenak dan langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan-kekuatan ini tidak digunakan untuk melepaskan diri dari belenggu lampu hijau, tetapi langsung dipadatkan menjadi satu dan mengikat bayi Taiksu. Kemarilah, sebagai seorang guru, aku tidak bisa melarikan diri, dan kau, sang murid, juga tidak bisa melarikan diri. Kekuatan Fang Xing yang tersisa terkumpul menjadi sebuah tangan besar, mengambil bayi Taiksu di tangannya dan meremasnya. Pada saat ini, dia sudah dituntun maju oleh kekuatan lampu hijau. Tubuhnya kaku dan cepat, hanya dalam beberapa langkah, dia telah mencapai ujung lain tangga batu emas dan melihat portal gelap di antara dua lentera hijau. Bayi Taiksu ketakutan dan berjuang mati-matian di udara, sambil menangis keras, lepaskan aku cepat, jangan menyeretku sampai mati bersamamu, aku tidak bisa melewati portal itu, pemilikku sebelumnya terlalu dendam. Tentu saja, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, dia tidak akan bisa melarikan diri jika dia ditangkap oleh Fang Xing. Fang Xing tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak pada saat ini. Dia hanya tahu bahwa Taiksu Baby tahu apa sebenarnya benda ini, jadi dia harus membawanya masuk. Dia pikir jika dia ingin melarikan diri, akan lebih baik jika ada seseorang yang tahu cerita di dalam daripada dia sendiri yang tidak tahu, bukan? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kedengarannya rumit, tetapi sesungguhnya semuanya terjadi dalam sekejap. Entah itu Aolai, Lu Shou, atau Tuan Wen, katak bahagia, atau 10 Taois yang masih hidup, mereka semua terintimidasi oleh loh batu emas. Pikiran mereka terasa berat, dan mereka tidak tahu seberapa kuat mereka dapat bertahan ketika semua loh batu emas itu berhamburan di saat berikutnya. Tetapi apa yang terjadi pada saat berikutnya sungguh di luar dugaan mereka. Semua prasasti batu emas itu justru mundur dan melesat maju, lalu berubah menjadi tangga emas dan meletakkannya di kaki Fang Xing. Kemudian mereka melihat Fang Xing, seolah dirasuki roh jahat, meraih bayi Taiksu yang menangis dan segera melangkah ke tangga yang terbuat dari lempengan batu emas. Dia menaiki tangga dengan cepat, selangkah demi selangkah, dan melangkah ke ruang di antara dua lampu hijau dalam beberapa langkah. Baru setelah Fang Xing menghilang, mereka tiba-tiba bereaksi. Mereka saling memandang dengan sangat terkejut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semua prasasti emas menyerah mengepung mereka dan malah berubah menjadi tangga itu? Kekuatan aneh macam apa yang membuat Fang Xing takut hingga membuatnya melangkah ke portal aneh itu tanpa peduli akibatnya? Dan apa yang harus mereka lakukan sekarang? Sepertinya mereka telah mendapatkan banyak keberuntungan, karena semua lempengan batu emas yang menghalangi jalan telah berubah menjadi tangga, membuat mereka tidak memiliki apapun di depan mereka. Mereka dapat dengan santai melewati area lempengan batu emas ini dan mencapai area berikutnya. Haruskah saya mengabaikan Fang Xing dan terus maju, atau? Ini adalah pilihan yang sulit. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa setiap langkah maju adalah satu langkah lebih dekat ke sisi lain dari menjadi abadi. Baik Aolai, Lu Shou, Tuan Wen, maupun Happy Tot, mereka semua tercengang pada saat ini. Cepat, cepat, Tuan sedang dalam masalah, tolong selamatkan dia secepatnya. Tepat saat mereka tercengang, mereka tiba-tiba mendengar 10 peserta diskusi yang sudah terluka di belakang mereka, semuanya dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Mereka meraung dan bergegas bersama, bergegas langsung ke tangga emas, berebut untuk menjadi yang pertama, tanpa khawatir tentang bahaya aneh di dalam pintu, dan bergegas masuk tanpa ragu-ragu, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan satu sama lain. Mereka sudah terpesona oleh Dao Miasma, dan sumber Dao Miasma adalah Fang Xing, jadi di alam bawah sadar mereka selalu menganggap Fang Xing sebagai tuan mereka. Bagian kekuatan seperti itu tidak boleh digunakan dengan sia-sia, jadi Fang Xing juga menggunakan kekuatan Dao Miasma sedikit untuk memengaruhi keinginan mereka, membuat mereka menganggapnya sebagai Tao, simbol yang mereka ikuti dengan putus asa. Namun, Fang Xing tidak menggunakan kekuatan semacam ini karena persahabatan sejati antara Aolai dan Lu Shou. Menyelamatkan orang itu penting, namun, tampaknya tindakan orang-orang yang sedang mendiskusikan Dao tersebut telah memengaruhi Lu Shou. Orang tua itu langsung bereaksi, meraung, melangkah maju tanpa berpikir, dan langsung berlari ke pintu di antara lentera hijau. Kemudian,
Tuan Wen, yang mengatupkan giginya dan tampak bertekad, dan kodok bahagia, yang melihat bayi Taiksu ditarik ke pintu dan wajahnya penuh kesakitan. Aolai adalah satu-satunya yang tersisa di arena besar ini. Dia melihat ke depan dan ke belakang, wajahnya penuh kecemasan dan keraguan. Portal lentera hijau di tingkat ketiga begitu aneh hingga membuat orang lengah. Para kultivator yang mengira mereka akan mati di level ketiga tiba-tiba menemukan sebuah kesempatan di hadapan mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk melewati area prasasti emas tanpa perlu bersusah payah. Sebaliknya, Fang Xing, yang memiliki harapan terbaik untuk melewati area ini, tiba-tiba menghadapi bahaya dan terjebak di portal oleh King Deng. Hal ini membuat para kultivator menghadapi pilihan yang sangat sulit. Haruskah mereka memanfaatkan kesempatan ini dan terus maju, atau haruskah mereka mempertaruhkan segalanya dan memasuki portal hijau tanpa mengetahui apapun tentangnya untuk melihat apakah ada peluang untuk membantu Fang Xing lolos dari bahaya. Orang pertama yang membuat pilihan tentu saja bayi Taiksu. Dilihat dari reaksinya, Fang Xing berada dalam situasi yang sangat berbahaya, jadi dia melarikan diri tanpa ragu-ragu dan mengkhianati majikannya yang murahan. Namun, majikan murahan ini jelas tidak mudah dihadapi, dan dia benar-benar mengikatnya. Orang kedua yang menentukan pilihan adalah mereka yang mencari kebenaran. Mereka menganggap perilaku yang benar sebagai hal yang paling penting, dan pada saat kritis, keinginan mereka tidak ditentukan oleh diri mereka sendiri. Orang ketiga yang membuat pilihan adalah Lu Shou. Orang tua ini awalnya adalah orang yang sombong dan angkuh, tetapi secara kebetulan dia dan Fang Xing menjalin persahabatan seperti saudara, dan dia menerima banyak bantuan dari Fang Xing di sepanjang jalan. Pada saat ini, tanpa membuat banyak pilihan, dia mengikuti Fang Xing ke gerbang King Deng. Mungkin karena dia percaya pada sebuah kebenaran, yaitu, hanya dengan mengikuti Fang Xing dia bisa mencapai pencerahan. Yang berikutnya adalah Tuan Wen dan kodok bahagia. Tuan Wen membuat keputusan berdasarkan instingnya di saat putus asa. Dia masih ingat bahwa dia telah mengikuti Tuan Lan dan Ibu Naga di jalan, tetapi dia hampir terbasmi di jalan. Jadi kali ini, dia memutuskan untuk memilih Fang Xing, meskipun peluang menangnya tampak sangat tipis, itu membuatnya ingin mengambil risiko. Adapun kodok bahagia, tidak ada yang bisa dilakukannya. Semua yang dimilikinya diberikan oleh bayi Taiksu. Tanpa bayi Taiksu, ia akan kembali ke bentuk aslinya. Jadi, seperti para Taois itu, ia membuat pilihan paling langsung tanpa berpikir dan mengikuti. Pada saat yang sama, Aolai menjadi orang yang paling berkonflik. Dia bertekad untuk melewati tingkat ketiga, untuk mewarisi warisan leluhurnya dan mewujudkan kejayaan klan naga, jadi dia sangat terkejut. Jauh di dalam hatinya, dia juga memiliki keinginan untuk mengikuti Fang Xing ke portal lentera hijau, tetapi pikirannya menentangnya. Jika Fang Xing memasuki situasi putus asa, bukankah dia akan mengorbankan dirinya sendiri? Dan jika aku mati bersamanya, apa yang akan terjadi pada masa depan klan naga? Siapa yang akan menyelamatkan adikku? Pikiran-pikiran ini membuatnya benar-benar bingung, dan tanpa sadar dia menoleh. Di belakang, serangga berkepala 9 dan keturunan naga berdarah campuran Chang Lan Hai datang terlambat. Senyum tipis muncul di wajah serangga berkepala 9, dan matanya bersinar. Dia menatap portal hijau di depannya dengan penuh semangat. Sekelompok keturunan naga berdarah campuran di belakangnya juga membuka mata lebar-lebar karena terkejut dan menatap serangga berkepala 9 dengan kagum dan kaget. Mereka jelas tidak menyangka bahwa dia bisa memasang jebakan sebesar itu di level ketiga. Kaulah yang memasang jebakan itu. Aolai merasakan aliran darah tiba-tiba mengalir deras dari lubuk hatinya dan masuk ke dalam pikirannya. Pada titik ini, tidak peduli seberapa bodohnya seseorang, mereka akan tahu bahwa semua ini sudah menjadi bagian dari rencana serangga berkepala 9. Lokasi kemunculan lentera hijau awalnya berada di sebelah kiri, yang merupakan rute yang dipilih oleh Fang Xing dan yang lainnya, sedangkan serangga berkepala 9 memilih posisi di sebelah kanan tanpa membuat keributan sejak awal, yang jelas merupakan pertanda awal dari titik ini. Selain itu, ketika dia berada di area prasasti putih, dia sama sekali tidak lebih lambat dari Fang Xing, tetapi ketika dia mencapai area prasasti emas, dia sedikit melambat. Semua ini begitu halus sehingga mustahil mendeteksi petunjuk apapun. Karena tak seorang pun menduga bahwa ia akan mampu merusak pos pemeriksaan yang didirikan klan naga. Haha, tebakanku benar. Serangga berkepala 9 mengabaikan Aolai dan menatap tangga yang dibentuk oleh lempengan batu emas. Kilatan tajam muncul di matanya dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan muram, aku telah datang ke sini 7 kali, tetapi aku selalu tidak berani masuk karena kemunculan jiwa abadi yang tidak dapat dijelaskan ini. Aku tidak dapat memasuki area ungu. Aku ingin menutupinya dengan cara lain, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi di bawah lampu hijau. Satu-satunya cara adalah membiarkan seseorang dengan kualifikasi lebih tinggi dariku untuk menarik perhatian jiwa abadi. Sekarang aku mencobanya, dan semuanya seperti yang kuharapkan. Dengan cara ini,
kita bisa memasuki area prasasti batu ungu tanpa hambatan apapun. Dengan cara ini, aku bisa melepaskannya dan bertarung sampai mati. Dengan cara ini, aku akhirnya memiliki kesempatan untuk mencapai sisi lain jalan abadi. Ia berbicara dengan lembut, matanya semakin bersinar, seolah-olah ada metode rahasia yang dinyalakan dalam tubuhnya, dan auranya melonjak. Pada saat yang sama, ia tampak lebih tua, seolah-olah peningkatan kekuatannya berbanding lurus dengan penuaannya. Di jalan abadi klan nagaku, kau masih berani menggunakan cara seperti itu, aku ingin kau hidup. Mata Aolai tampak muram dan amarahnya memuncak. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan dia hendak menerjang maju. Aolai, hentikan. Tetapi pada saat ini, suara seorang perempuan tiba-tiba bergema melalui kehampaan, bercampur dengan kemarahan yang tak berujung. Aolai tertegun, lalu menatap tajam ke arah Ao Zen, saudara perempuannya, putri tertua klan naga, yang berada di belakang serangga berkepala 9. Gadis naga awalnya ketakutan oleh kesadaran ilahi serangga berkepala 9, tidak dapat berbicara atau membuat gerakan apapun. Namun setelah Fang Xing dibawa pergi oleh King Deng, dia telah melonggarkan kendalinya atas gadis naga, membiarkannya berbicara. Pada saat ini, dia secara mengejutkan menggunakan seluruh kekuatannya pada Aolai, berusaha sekuat tenaga dan berteriak dengan marah, jangan khawatirkan aku, pergi, dan selamatkan dia. Sekali Aolai marah, mungkin hanya ada 2 orang yang bisa menghentikannya. Salah satunya adalah Fang Xing. Dia benar-benar kehilangan kesabarannya karena kekesalan Fang Xing selama perjalanan. Untuk yang kedua, aku hanya bisa bergantung pada kakak perempuanku. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, gadis naga sangat memahami temperamen kakaknya. Dia marah tetapi sangat bertekad. Dia menatap lurus ke arah Aolai yang ragu-ragu dan berteriak, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkannya. Tapi kamu, Aolai tidak dapat menahan diri untuk tidak bicara, ekspresinya sangat bertentangan. Sekalipun ras naga kehilangan warisannya, mereka tidak akan kehilangan moralitasnya. Gadis naga itu berteriak, kau adalah raja naga dalam kehidupan ini. Coba pikirkan, di antara leluhur klan nagaku yang tak terhitung jumlahnya, apakah ada yang pernah gagal dalam moralitas? Setelah mendengar ini, Aolai tampaknya benar-benar tercengang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dia mengerti kata-kata Ao Zen. Itu adalah adik perempuannya yang mengajarinya. Fang Xing memasuki portal King Deng, dan hidup atau matinya tidak pasti. Aolai dapat memilih untuk maju dan mencapai sisi lain jalan abadi, atau dia dapat memilih untuk melawan serangga berkepala 9 di sini, terlepas dari segalanya. Tetapi apapun pilihan yang dia buat, dia akan bersalah secara moral, karena apapun pilihan yang dia buat, itu sama saja dengan menyelamatkan Fang Xing, hanya peduli pada kepentingan klan naga, dan mengabaikan Fang Xing. Bagaimanapun, meskipun situasi Fang Xing tampak berbahaya, dia belum tentu mati. Ras naga, selain karena keberanian dan kekuatan bawaan mereka, paling dikenal dunia karena kebaikan hatinya yang menyebar ke seluruh dunia. Menjadi musuh klan naga itu menakutkan, tetapi menjadi teman klan naga adalah alasan untuk merayakan. Karena ras naga menjalankan cara agung ras manusia, sampai batas tertentu, mereka bahkan lebih saleh daripada ras manusia. Dapat dikatakan bahwa klan naga telah memiliki raja naga dari generasi ke generasi, beberapa dengan reputasi baik dan beberapa dengan reputasi buruk, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa anggota klan naga tidak bermoral. Baiklah, kakak, aku akan menyelamatkanmu bersama kakak iparku nanti. Aolai tidak berpikir terlalu lama. Ia mengangguk dalam-dalam, lalu berbalik dan bergegas menuju lentera hijau. Menghadapi portal tak dikenal itu, dia tidak ragu sedikit pun. Serangga berkepala 9, ibu naga, dan keturunan naga berdarah campuran Changlanhai semuanya tercengang saat ini. Mereka menatap Aolai, yang dengan paksa menahan amarahnya dan berbalik untuk bergegas menuju pintu lentera hijau. Bahkan ada kebingungan yang mendalam di wajah mereka, dan kebingungan semacam ini, setelah berfermentasi untuk waktu yang singkat, berubah menjadi penghinaan dan ejekan di wajah mereka. Pandangan yang mereka berikan kepada gadis naga itu penuh dengan penghinaan. Bodoh. Setelah beberapa lama, serangga berkepala 9 perlahan membuka mulutnya dan berteriak bodoh 3 kali. Kemudian dia menoleh ke arah gadis naga itu, dengan sedikit seringai di wajah tuanya, kupikir aku bisa memanfaatkan kesempatan untuk menangkap naga kecil itu, dan aku bisa mendapatkan banyak perlindungan, tetapi aku tidak menyangka kau begitu kejam dan ingin mengirim saudaramu untuk mati di lubang neraka itu. Apakah kau khawatir dia akan jatuh ke tanganku, atau kau benar-benar bersedia mengirim saudaramu untuk mati demi keselamatan suamimu? Tempat itu belum tentu merupakan tempat kematian. Wanita naga itu memasang ekspresi acuh tak acuh dan menjawab dengan suara berat, matanya menatap lentera hijau. Lagi pula, saat ini, orang yang kuminta untuk diselamatkannya bukanlah suamiku,
Fang Xing, melainkan Fang Xing yang telah berjasa besar pada klan naga kita. Jika Fang Xing benar-benar mati, itu tidak masalah, tetapi karena hidup atau matinya tidak pasti, klan naga kita pasti tidak akan meninggalkannya. Haha, kamu masih muda dan belum dewasa. Kamu belum belajar banyak dari ras naga, tetapi kamu telah belajar banyak tentang moralitas. Serangga berkepala 9 itu tampak mengejek dan berkata dengan dingin, aku telah melihat portal itu 7 kali. Beberapa kali, aku bahkan membakar umurku sendiri untuk melepaskan diri dari belenggunya. Ini karena aku merasakan dendam dan kebencian yang mendalam dari dalam portal itu, dan juga merasakan aturan dan batasan yang paling ketat. Begitu kau memasukinya, mustahil untuk keluar hidup-hidup. Sekarang, mereka sudah dikutuk. Lagi pula, kamu juga belum pernah ke sana, jadi bagaimana kamu tahu mereka akan mati? Klan naga tampak sangat bangga saat ini, dan mengangkat kepala mereka lagi pula. Moralitas semacam ini juga merupakan bagian dari kebanggaan klan naga kami, kalian tidak mengerti. Setelah terdiam sejenak, dia mencibir pada serangga berkepala 9 dan berkata, mungkin kalian, serangga berkepala 9, tidak akan pernah mengerti. Di balik pintu lentera hijau, sebenarnya ada tempat lain. Ketika Fang Xing memasuki tempat ini, dia benar-benar tercengang. Semua ini sungguh bertentangan dengan akal sehat. Medan ketiga di jalan abadi ini sendiri adalah sebuah medan. Di medan ini, baik dunia kecil maupun dunia kesadaran Fang Xing tidak dapat dibuka karena melanggar akal sehat. Namun pada saat ini, ia tiba-tiba melihat medan lain di tingkat ketiga ini. Ia juga mengerti mengapa sebagian dari prasasti batu yang awalnya berada di belakang gerbang naga telah mengalir keluar. Alasannya adalah perluasan medan Taiksu ini telah memeras semua prasasti batu. Gerbang Taiksu terbuka, mereka yang ditakdirkan untuk masuk. Tolong, suara halus itu masih berdering. Suara ini sendiri adalah semacam kekuatan, yang menuntun Fang Xing sampai ke portal. Dia mengikuti tangga yang dibangun oleh lempengan batu emas di bawah kakinya, masuk lebih dalam ke portal selangkah demi selangkah, dan kemudian dia melihat langit. Tempat ini dapat disebut suatu tempat atau dunia. Dunia yang luas dan sunyi. Di atas kepala ada bintang-bintang tak berujung, bersinar terang dan tak terbatas. Di bawah kakiku, ada benua-benua yang hancur, sepi dan hilang, tanpa secercah harapan. Fang Xing melangkah maju dengan linglung. Kemanapun ia memandang, ia dapat melihat gugusan cahaya ilahi yang berkelap-kelip di sisi jalan. Secara samar, ada suara dao yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan magis yang tak terbatas, dan rekaman pertempuran yang mengguncang dunia satu demi satu. Tempat ini, adalah, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk berbicara kepada dirinya sendiri, sambil menatap ke depan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ini, adalah makam abadi sang guru. Tiba-tiba, tangisan bayi Taiksu terdengar di sampingnya. Makhluk kecil itu tampak ketakutan dan memeluk paha Fang Xing dengan erat. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kaulah satu-satunya yang tidak beruntung. Mengapa kau harus menghentikanku? Aku sudah tamat. 1000 tahun yang lalu, sang guru mengasihaniku dan membiarkanku melarikan diri. Sekarang kesadaran terakhir sang guru telah menghilang, dan hanya kemauannya yang tersisa. Kesadaran itu tidak memiliki emosi dan hanya akan bertindak sesuai dengan kemauan sang guru sebelum kematiannya. Sekarang aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kita berdua akan terjebak di sini sampai mati. Diam, Fang Xing menundukkan kepalanya dan mengetuk kepalanya sendiri, sambil mengumpat, jika aku tidak membawamu masuk, aku bahkan tidak akan tahu di mana tempat ini, bagaimana aku bisa melarikan diri. Aku belum pernah melihat murid sepertimu yang meninggalkan gurunya dan melarikan diri saat melihat bahaya. Apakah kau percaya bahwa aku akan mengeluarkanmu dari sekte? Wah, aku hampir terjebak di sini sampai mati. Apa bedanya aku dikeluarkan dari sekte atau tidak? Bayi Taiksu tampak ketakutan dan terlalu sedih untuk mengendalikan dirinya. Jangan menangis dulu, ceritakan semua yang kau tahu. Fang Xing memarahinya lagi, merasa sedikit tertekan, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Saat mereka berbicara, tubuhnya masih tak terkendali, bergerak maju perlahan. Dia tidak tahu berapa banyak jalan yang terdiri dari benua-benua yang telah dia lalui, tetapi dia akhirnya tiba di pusat dunia ini. Mendongak, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada gunung peri lebih dari 100 kaki di depan. Di depan gunung peri, ada makam dengan semua jenis senjata tertancap di atasnya, dan masing-masing memiliki aura yang tidak biasa. Di gunung peri, ada platform Tao, dan di platform itu, ada relik kristal. Ketika dia tiba di depan gunung peri, suara dan kekuatan halus itu menghilang. Fang Xing merasa bebas dan menghela napas lega. Kemudian dia tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa, bergemuruh turun dari langit berbintang. Wah, Tuan, Jing Er menyapa saya. Bayi Taiksu melihat gunung peri dan relik kristal di gunung peri. Dia menangis dan membungkuk. Apakah ini peninggalan Raja Abadi Taiksu? Ekspresi Fang Xing juga sedikit berubah.
Dia menatap relik itu. Tekanan luar biasa di atas kepalanya jatuh, tak terlihat dan besar, seolah-olah akan memaksanya untuk berlutut dan bersujud. Namun, amarah Fang Xing muncul lagi. Awalnya aku ingin memberi hormat dengan benar, tetapi kamu malah datang dan memaksaku untuk bersujud. Lalu aku benar-benar mengabaikanmu. Aku akan berdiri tegak dan menahan tekanan serta menolak untuk berlutut. Pada saat ini, Bayi Taiksu buru-buru menjelaskan ini, adalah tempat di mana tuanku memilih penggantinya. Apakah Raja Abadi Taiksu sedang memilih penerus? Fang Xing terkejut dan menatap Bayi Taiksu dengan penuh semangat. Tidak, benar juga, warisan Raja Abadi sedang menunggu penerusnya. Bayi Taiksu merasa sedih dan kasihan, seolah-olah dia teringat pada Raja Abadi Taiksu saat dia masih hidup, dan merasa sedikit sedih. Warisan Raja Abadi benar-benar memiliki hal yang baik. Fang Xing menjadi gembira, menatap relik itu, lalu tiba-tiba berlutut dan bersujud. Sial, ini adalah warisan dari Raja Abadi, salah satu raksasa teratas di 33 surga. Seberapa berharga warisannya? Ini jelas merupakan salah satu warisan teratas di alam semesta. Awalnya saya pikir itu adalah jebakan, tetapi saya tidak menyangka akan ada manfaat sebesar itu. Fang Xing, yang awalnya penuh keberanian, mendengar ini, jadi jangankan berlutut, dia bahkan memanggilnya paman 2 kali. Itu bukan hal yang baik, perpisahan berarti kematian. Bayi Taiksu tergagap, jika itu benar-benar hal yang baik, mengapa serangga berkepala 9 tidak datang? Tidakkah kau lihat bahwa orang itu sengaja membiarkanmu masuk ke sini terlebih dahulu untuk menciptakan kesempatan baginya untuk melewati area prasasti emas dengan tenang? Oh, aku khawatir dia akan menemukan tempat warisan ini, tetapi sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dia mungkin melihat warisan ini sejak lama, tetapi dia sangat pintar. Dia tidak datang sama sekali dan lolos dari daya tarik makam abadi ini. Dia hanya menunggu orang lain jatuh ke dalam perangkap ini. Bayi Taiksu menangis terseduh-seduh bagaimana bisa si serangga berkepala 9 orang menyebalkan ini begitu pintar. Jika memang begitu, maka serangga berkepala 9 memang cukup pintar. Fang Xing mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Taiksu Baby, dan setelah mendengarkan penjelasannya, dia sedikit tertegun, dan mulai memahami apa yang dia katakan. Ketika orang yang abadi atau praktisi akan meninggal, mereka seringkali membuat pilihan untuk mewariskan warisan mereka. Dibandingkan dengan mencari keabadian, mewariskan warisan mereka kepada generasi mendatang juga merupakan naluri praktisi. Pada saat ini, di dunia luar, Jiu Tuchong juga bersikap acuh tak acuh, dan memberitahu ibu naga dan keponakannya, atau putri naga, tentang asal-usul ladang lentera hijau. Tidak ada yang ingin berlatih seumur hidup, tetapi berakhir tanpa apapun. Oleh karena itu, setelah gagal mencapai keabadian, meninggalkan warisan mereka sendiri telah menjadi satu-satunya tujuan mereka. Saya tidak tahu asal-usul makhluk abadi bernama Taiksu ini, tetapi saya tahu dengan jelas tujuan ladang yang ditinggalkannya di tingkat ketiga ini. Itu adalah makam, dan itu juga tempat di mana dia memilih penerusnya. Jika ini benar-benar warisan dari seorang abadi yang agung, lalu mengapa kita? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Salah satu keponakan serangga berkepala 9 tergerak, dan memandang ke arah area lentera hijau dengan penuh kegembiraan. Jelas mereka tidak mengerti. Jika ini adalah kesempatan yang sangat bagus, mengapa serangga berkepala 9 tidak memperjuangkannya, tetapi malah takut padanya seperti ular? Haha, tidak mudah untuk mengambil jubah seorang abadi, terutama yang sekuat ini. Serangga berkepala 9 tersenyum tipis, dengan kilatan cahaya di matanya. Dia merenung cukup lama sebelum berbicara dengan lembut. Jika aku berspekulasi, menilai dari aura yang dipancarkan oleh makam abadi ini, makhluk abadi ini mungkin dapat dianggap sebagai salah satu raja abadi teratas di dunia abadi. Raja abadi. Mendengar ini, mata semua orang semakin terbelalak, dan mereka merasa seperti ada ular dan serangga merayapi hati mereka, dan mereka berharap bisa segera bergegas. Alasan mengapa saya menolak masuk dan mengambil harta itu adalah karena saya pernah melihat warisan semacam ini sebelumnya. Serangga berkepala 9 akhirnya perlahan mulai menjelaskan, dengan senyum tipis di wajahnya. Dahulu kala di zaman Tianyuan, ada 9 peti mati yang tergantung di langit, berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu peti mati pernah turun ke dunia dan mendarat di Shenzhou, menarik banyak sekali kultivator untuk memperebutkannya. Namun, mereka yang benar-benar mampu berkultivasi tidak tertarik pada warisan yang turun ke Shenzhou, tetapi pada istana abadi yang turun bersama peti mati itu. Istana abadi itu mendarat di kerajaan Nanzhan Bohai. Saya tidak tahu berapa banyak kultivator tua yang telah bersabar selama ribuan tahun telah mengejarnya untuk mencari tahu. Dia berbicara tentang istana peri yang hilang. Begitu mereka mendengar Jiu Tuchong berbicara tentang ini, semua orang menjadi waspada pada saat yang sama. Jelas, peristiwa masa lalu yang dia bicarakan adalah saat para Master Tianyuan mengejar istana abadi yang hilang dan akhirnya menghilang bersama.
Khususnya bagi gadis naga, kejadian ini bukanlah hal yang asing, karena kakeknya, Sang Raja Naga Tua, juga menghilang saat itu. Jika Raja Naga Tua tidak menghilang saat itu, serangga berkepala 9 tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang Laut Changlan. Pada waktu itu, banyak sekali orang yang menginginkan istana peri itu, berlomba-lomba untuk memasukinya, tetapi istana peri itu aneh dan memiliki batasan yang kuat, sehingga hanya sedikit orang yang bisa memasukinya. Dan aku adalah salah satu orang yang beruntung, atau yang tidak beruntung, yang memasuki istana peri itu. Serangga berkepala 9 berbicara dengan suara lembut, namun ia menjatuhkan kejutan yang mengejutkan semua orang. Dia benar-benar memasuki istana peri yang hilang. Terlebih lagi, hampir dapat dikatakan bahwa semua orang kuat generasi tua yang mengejar istana abadi telah menghilang, tetapi dia ada di sini dalam keadaan hidup dan sehat. Haha, tidak perlu membicarakan hal-hal itu di dalam. Biar aku bicarakan yang paling sederhana saja. Kami semua yakin bahwa di istana peri itu ada warisan besar dan kekayaan besar. Ternyata, tebakan kami tidak salah. Memang ada warisan besar di istana peri. Itu adalah warisan besar yang bahkan tidak dapat kami bayangkan di Tianyuan. Tujuan kedatangan istana peri adalah untuk menunggu kemunculan penerus. Hanya saja kami berpikir terlalu sederhana. Kami pikir kami dapat merebut warisan itu, tetapi pada akhirnya kami menemukan bahwa itu hanya angan-angan. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi santai. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Mari kita bicarakan hasil akhirnya saja. Dari semua orang yang memasuki istana abadi, hanya aku yang berhasil lolos. Yang lainnya semua berubah menjadi mayat berlutut. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi pewaris istana abadi, tetapi mereka telah menyinggung istana abadi, jadi mereka hanya bisa berlutut di pintu masuk istana abadi." Penebusan dosa abadi. Mendengar bahwa serangga berkepala 9 menyebutkan sebuah peristiwa lama dari periode Tianyuan, dan bahwa ia telah terlibat di dalamnya, gadis naga dan yang lainnya semua terkejut. Ini karena insiden itu telah menyebabkan keributan besar pada saat itu, dan banyak master dari sekte besar dan warisan terperangkap di dalamnya dan sejak itu menghilang, memicu serangkaian dampak besar yang tak terkatakan, dan bahkan melibatkan tempat-tempat rahasia seperti Istana Fuyao, Kuil Lingshan, dan Istana Naga Laut Changlan. Bagaimana ini bisa dianggap enteng? Yang terpenting adalah tidak ada seorang pun yang pernah mengira bahwa serangga berkepala 9 itu sebenarnya adalah anggota kelompok yang mengejar istana abadi pada waktu itu, dan dia juga satu-satunya yang selamat dalam peristiwa besar itu. Bagaimanapun, masalah ini terlalu rahasia, dan bahkan Tianyuan tidak mengetahuinya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau kau bisa keluar hidup-hidup, dia pun bisa. Ekspresi Dewi Naga juga menjadi serius. Dia menggertakkan giginya dan menatap serangga berkepala 9 dengan dingin. Dalam kalimat ini, dia mengungkapkan keyakinannya yang sangat kuat terhadap pihak lain. Sekalipun gerbang lentera hijau sangat berbahaya, dia yakin Fang Xing dapat melarikan diri. Lagi pula, bahkan di istana peri yang hilang, seorang pria seperti serangga berkepala 9 berhasil lolos. Karena serangga berkepala 9 bisa melakukannya, Fang Xing pasti bisa melakukannya juga. Karena di dalam hatinya, Fang Xing selalu lebih kuat dari serangga berkepala 9. Kamu tidak mengerti. Serangga berkepala 9 melihat ekspresi gadis naga yang penuh tekad, tetapi tiba-tiba tertawa. Kau tidak mengerti harga yang harus kubayar dan pertempuran sengit yang kulalui untuk bisa lolos. Haha, saat itu, dapat dikatakan bahwa akulah yang paling tidak punya harapan untuk lolos. Aku merasa sangat beruntung, karena biksu tua Kuil Lingshan terlalu munafik dan menolak menggunakan seluruh kekuatannya untuk membasmi. Dan karena guru besar Istana Fuyao terlalu sombong dan menolak untuk bergabung dengan Raja Naga Tua, dan karena Raja Naga Tua disergap oleh orang lain. Saat dia berbicara, wajahnya yang keriput memperlihatkan sedikit kegembiraan seperti seorang pemuda itu karena semua kebetulan yang membuat mereka berdua menderita kerugian. Jadi aku, yang paling tidak mungkin keluar, meninggalkan istana peri hidup-hidup, sementara mereka, hehe, adalah makhluk paling kuat di Tianyuan saat itu kecuali 9 orang suci. Tetapi satu persatu, mereka semua menjadi mayat berlutut. Ketika dia berkata demikian, rasa ejekan yang kuat tiba-tiba muncul di matanya dan dia menatap gadis naga. Sekarang, apakah kamu masih berpikir dia bisa keluar hidup-hidup? Oh, haha, memang ada harapan baginya untuk keluar, asalkan dia bisa membantu istana abadi membasmi penjahat lainnya. Dia tertawa sambil berbicara dengan suara rendah, tapi kalau dia melakukan itu, apakah dia masih orang yang kamu kenal? Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah gadis naga itu tiba-tiba memucat, suaranya bergetar, dan dia tidak bisa menahan kepanikan di dalam hatinya. Terus terang saja, sebelumnya dia pernah memarahi kakaknya Aolai dan memintanya untuk mengikuti Fang Xing ke portal Green Lantern. Alasannya bukan hanya karena dia mengatakan bahwa Aolai adalah Raja Naga dan dia tidak boleh berkompromi soal moralitas,
Tetapi alasan yang lebih penting adalah dia mengerti bahwa dalam situasi saat itu, jika Aolai bertarung melawan serangga berkepala 9, dia pasti akan mati. Selain itu, dia juga yakin bahwa satu-satunya orang yang bisa menghadapi serangga berkepala 9 adalah suaminya Fang Xing. Oleh karena itu, dia meminta Aolai untuk menyelamatkan Fang Xing, sebenarnya untuk melindungi Aolai. Dia sangat percaya pada Fang Xing. Jika Aolai bertarung melawan serangga berkepala 9, klan naga tidak akan memiliki peluang untuk menang. Namun, jika mereka mempertaruhkan segalanya pada Fang Xing, maka dia yakin bahwa tidak peduli seberapa putus asanya situasinya, kemungkinan menang bisa mencapai 30%. Tetapi saat ini, setelah mendengar apa yang dikatakan serangga berkepala 9, dia menghela napas lega. Apakah yang saya lakukan benar atau salah? Dia tidak menyangka bagian dalam istana peri akan seperti ini. Meskipun Jiu Tuchong tidak mengatakannya secara gamblang, dia telah memahami arti dari kata-katanya. Setelah secara tidak sengaja memasuki istana abadi, akhirnya adalah ini semua pelaku akan saling membasmi, dan hanya satu yang akan selamat. Jiu Tuchong cukup beruntung menjadi satu-satunya yang selamat setelah sekelompok orang kuat saling membasmi dan kedua belah pihak terluka. Dia lolos hidup-hidup, dan alasan mengapa dia menyembunyikan rahasia ini sangat jelas. Dia tidak berani mengatakan apa yang telah dia lakukan saat itu. Dan sekarang, Fang Xing, Aolai dan lainnya juga menghadapi situasi seperti itu. Jika Fang Xing harus membasmi orang lain agar bisa keluar hidup-hidup, bukankah saudaranya? Perasaan sedih tiba-tiba membuncah dalam hati gadis naga itu. Dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Jiu Tuchong benar, portal lentera hijau itu sendiri adalah seorang jedi. Hanya mereka yang benar-benar tidak berperasaan, tidak benar dan tidak punya hati nurani yang bisa keluar dari sana. Tetapi yang dia tahu adalah bahwa Fang Xing bukanlah salah satu dari mereka, dan begitu pula saudaranya. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa keluar? Aku pernah melihat tempat warisan seperti ini sebelumnya. Pada saat ini, Fang Xing di alam Taiksu sedikit tercengang setelah mendengarkan bayi Taiksu berbicara tentang karakteristik tempat warisan ini. Kemudian, dia tiba-tiba mendapat ide dan teringat akan keberadaan tertentu yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah warisan dari Raja Abadi. Bagaimana kau bisa melihatnya? Taiksu Baby terkejut ketika mendengar ini, dan menatap Fang Xing dengan curiga. Saya memang melihatnya, dan saya berjalan-jalan di dalamnya, mencuri beberapa barang, lalu melarikan diri. Namun, Fang Xing melihat sekeliling dan berbicara dengan serius, semakin yakin. Apakah kamu pernah ke sana? Bayi Taiksu bahkan semakin bingung, dan menatap Fang Xing dengan tatapan yang sangat aneh. Tentu saja, saya masuk lebih dari sekali. Fang Xing merasa bangga entah kenapa dan melirik bayi Taiksu yang tampak seperti melihat hantu. Itu tidak masuk akal. Bayi Taiksu merasa cemas, dan setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu. Apa tingkat kultivasimu saat itu? Fang Xing menjadi semakin bangga saat mendengar ini. Biar ku beritahu, aku sangat kuat saat itu. Aku telah mencapai tingkat kekuatan spiritual ke-8. Alam gerakan spiritual, apa-apaan itu? Bayi Taiksu tertegun sejenak, dia sebenarnya tidak tahu apa maksud dari alam lindong. Anda tidak mengerti ini. Itu terjadi sebelum membangun fondasi, saat Anda mulai menghirup energi spiritual. Fang Xing menjelaskan, dan Taiksu Baby tiba-tiba mengerti maksudnya. Saat itu, kamu bahkan tidak memiliki Naschen Soul. Itu saja, warisan semacam ini tidak dapat memicu reaksi kecuali kamu mencapai tahap Naschen Soul. Baginya, kamu yang bahkan belum mencapai tahap Naschen Soul mungkin hanyalah seekor semut kecil. Tetapi bahkan jika keinginan dalam warisan itu tidak memperhatikanmu, pasti ada batasan lain. Sungguh suatu keajaiban bahwa kamu dapat masuk hidup-hidup dan keluar hidup-hidup dan sehat. Sayang sekali itu tidak membantu sekarang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Memang ada batasan lain. Budak hantu Yin Ban sangat kuat. Fang Xing menggumamkan sesuatu, tidak terlalu memperhatikan. Dia berbalik dan melihat sekeliling tapi apakah itu benar-benar jalan buntu? Belum tentu. Tentu saja tidak, kau akan segera mengetahuinya. Bayi Taiksu menoleh dan menatap platform abadi dengan ekspresi putus asa. Tuanku, Saudara Fang, apakah kamu baik-baik saja? Namun, saat Fang Xing sedang menatap panggung abadi dengan ragu-ragu, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Dia berbalik dan sedikit terkejut melihat puluhan sosok bergegas datang dari benua yang hancur. Dia mengerti apa yang telah terjadi sekilas dan agak tersentuh. Dia tertawa dan memarahi, mengapa kalian semua ada di sini? Mereka yang datang secara tak terduga adalah para Taois dan Lu Shou serta yang lainnya yang mengikutinya. Fang Xing tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan mengikutinya ke gerbang Qingdeng. Jelas bahwa mereka mengkhawatirkannya dan datang untuk membantu.
Kau telah dibujuk ke tempat aneh ini. Tidak pasti apakah itu akan baik atau buruk. Bagaimana kita bisa yakin? Orang tua itu bergegas datang dan berbicara dengan suara berat, yang membuat Fang Xing merasa sedikit hangat di hatinya. Sudah berakhir. Kali ini mungkin akan lebih merepotkan. Bayi Taiksu bergumam sendiri dengan ekspresi aneh, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Gerbang Taiksu terbuka, mereka yang ditakdirkan untuk masuk. Pilihlah yang baik dan wariskan prinsip-prinsip hebatku. Suara halus itu terdengar lagi. Pada saat yang sama, di panggung Tao, gumpalan energi abadi mengembun dan berubah menjadi sosok seorang pria paruh baya dengan jubah Tao putih. Suara itu keluar dari mulutnya. Tampaknya meskipun dia hanya hantu, dia memiliki aura Tao yang sulit dipahami, yang sangat kuat. Saat suara itu terdengar, beberapa cahaya abadi terpisah dari tubuhnya, yang secara bertahap melilit orang-orang di lapangan, dan kemudian menghilang. Semuanya benar-benar ajaib. Pada saat yang sama, jejak Dao terpatri di hati Fang Xing dan lainnya, berisi sejumlah besar informasi. Begitu kamu memasuki pintu ini, kamu akan memiliki harapan untuk menerima warisanku. Begitu kau melihat jalanku, tubuh dan jiwamu akan mengikuti keinginanku. Taoisme saya dapat mengguncang dunia dan mengguncang alam semesta. Taoisme hanya akan diwariskan kepada mereka yang ditakdirkan, bersedia, dan mampu. Jika kau mewarisi jalanku, kau dapat menjelajahi dunia dengan nama murid Taiksu. Jika kau tidak mewarisi jalanku, kau akan menjadi budak Su selamanya, menunggu putraku muncul di dunia. Dari 50 cara yang hebat, satu dapat dihindari. Hatiku mengikuti keinginan langit dan bumi, dan bahkan mereka yang menyinggung keagungan surga dapat terhindar dari satu cara. Semua kata-kata aneh itu memenuhi pikiran Fang Xing, menyebabkan ekspresinya menjadi semakin jelek. Bahkan orang-orang seperti Lu Shou, Tuan Wen, dan Taois yang masuk ke sini mengubah ekspresi mereka. Mereka jelas tidak menyangka akan ada aturan aneh seperti itu di portal ini, dan mereka semua tampak terkejut. Setelah Fang Xing terdiam beberapa saat, dia tidak dapat menahannya lagi dan tiba-tiba berteriak benar-benar aturan yang dilanggar. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Bayi Taiksu tampak menangis dan tertawa, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Apa gunanya mengatakan ini? Jiwa dan roh guru telah tersebar. Sekarang yang tersisa hanyalah seberkas jiwanya, yang merupakan benda mati yang hanya dapat melaksanakan keinginannya. Bagaimana kita bisa berunding dengannya? Fang Xing sangat cemas setelah mendengar ini dan mengepalkan tangannya erat-erat. Jika aku tidak menerima warisannya, aku tidak bisa keluar. Saya bisa keluar. Bayi Taiksu menjawab dengan lemah. Pertama, tunggu penerus Taiksu yang sebenarnya datang, lepaskan kami sebagai tuan, dan muncul kembali di dunia sebagai budak Su. Kedua, laksanakan keinginan tuan. Warisannya terlalu penting. Sebelum penerus muncul, dia tidak bisa muncul di dunia. Jadi semua pelanggar harus bersedia tinggal di sini. Namun demi Dao Surgawi, dia bisa melepaskan satu orang. Selama orang itu bisa membantunya menekan pelanggar lainnya, dia bisa keluar. Singkatnya, hanya satu dari kita yang bisa selamat. Melalui informasi yang terkandung dalam jejak Dao itu dan penyebutan bayi Taiksu, Fang Xing akhirnya memahami aturan warisan ini. Dia marah sesaat, dan kegembiraan yang dia rasakan saat pertama kali melihat warisan Raja Abadi telah menghilang, hanya menyisakan kemarahan di hatinya. Warisan macam apa ini? Sungguh tidak masuk akal. Meskipun informasi yang terkandung dalam tanda Dao sangat luas dan mendalam, membuat orang tidak berani membantahnya, tetapi setelah membacanya dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa aturan ini sebenarnya sangat arogan dan sombong. Sederhananya, begitu Anda memasuki pintu ini, Anda berhak menerima warisannya, tetapi pada saat yang sama, begitu Anda memasuki pintu ini, tubuh dan pikiran orang itu bukan lagi milik Anda, tetapi semuanya milik warisan ini. Jika Anda bisa mendapatkan warisannya, Anda secara alami dapat menjelajahi dunia dan menjelajahi dunia dengan bebas, tetapi jika Anda tidak bisa mendapatkan warisannya, jangan pernah berpikir untuk keluar, Anda hanya bisa tinggal di sini selamanya, menjadi budak virtual dari warisan ini, menunggu untuk dibangunkan oleh pewaris sejati di masa depan. Jadilah tuannya, atau jadilah budak dari seseorang yang layak menjadi tuannya. Warisan ini sangat mendominasi. Hal lain yang lebih sulit lagi adalah bagaimana menjadi pewaris tradisi ini. Bagaimana saya bisa mendapatkan warisan ini? Fang Xing menatap hantu yang melayang di depannya dan bertanya dengan suara dingin. Hantu itu tidak memiliki spiritualitas, ia hanya menjawab pertanyaan Fang Xing secara mekanis seperti benda mati. Warisan Taiksu mengguncang bumi, ia dapat merebut takdir, menjelajah alam semesta, dan mengendalikan 33 surga. Ia tidak akan diwariskan kecuali jika ia telah ditakdirkan, bersedia, dan mampu. Siapakah mereka yang ditakdirkan? Mereka yang punya hati, dan mereka yang punya kemampuan. Fang Xing sudah punya beberapa ide dalam benaknya, tetapi dia masih bertanya dengan suara rendah. Jawaban dari hantu Taiksu bahkan lebih langsung di antara jalan besar langit dan bumi,
sebab dan akibat, takdir adalah yang paling penting. Ketika aku meninggal, aku menghembuskan napas terakhirku ke langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, memberkati tubuh lebih dari 100 bayi yang baru lahir pada waktu itu. Bayi-bayi ini telah memperoleh takdirku. Dimanapun mereka berada, mereka pasti akan menjadi anak ajaib lokal dengan bakat luar biasa. Jika mereka memiliki kesempatan untuk datang ke jalan abadi klan naga dan datang ke makamku lagi, mereka pasti akan merasakannya dan memahami sebab dan akibat. Kemudian mereka dapat mewarisi warisanku, karena mereka yang memperoleh takdirku dan menunjukkan jimat hijau penciptaan adalah orang-orang yang ditakdirkan. Jawaban ini membuat Fang Xing dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka hal ini akan begitu sulit dicapai, karena ini adalah sesuatu yang telah ditentukan jauh sebelum kematian Raja Abadi Taiksu. Mereka tidak memenuhi persyaratan dan bahkan tidak tahu seperti apa bentuk jimat hijau penciptaan, jadi bagaimana mereka bisa menunjukkannya kepadanya. Hantu Taiksu pun menunggu dengan tenang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua tidak memiliki jimat hijau keberuntungan, kalian bukanlah orang yang ditakdirkan. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, jika kamu ingin mewarisi warisan Taiksu, kamu harus menjadi orang yang punya hati dan kemampuan. Apa itu orang yang punya hati? Orang tua di sampingnya bertanya dengan cemas, matanya menampakkan kekhawatiran yang mendalam. Hantu Taiksu berkata dengan suara dingin, jika kau ingin menjadi orang yang berhati, kau membutuhkan aku, Taiksu, untuk menyempurnakan kesadaranku yang tersisa, mengintip kehidupanku, memahami jalanku yang agung, dan bersumpah darah untuk membasmi dua musuh terbesar dalam hidupku. Jika kau tidak membasmi musuh-musuh ini, kau tidak akan pernah bisa mencapai keabadian. Ledakan. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang dalam ruangan itu sangat terkejut hingga rambut dan jenggot mereka berdiri tegak. Syarat orang yang ditakdirkan sudah sangat sulit, tapi orang yang berhati mulia ini bahkan lebih sulit dari itu. Terutama bayi Taiksu, yang hampir menangis membasmi musuhmu. Kamu bukan tandingannya, Tuan. Fang Xing juga mengerutkan kening saat ini. Untuk memenuhi syarat menjadi orang yang memiliki hati, dia sebenarnya perlu memahami sepenuhnya kehidupan dan sifat Raja Abadi Taiksu. Secara sederhana, ada sejumlah besar cahaya ilahi di gerbang Taiksu, yang merupakan semua pikiran ilahi yang tersisa setelah kematian Raja Abadi Taiksu. Jika dia ingin mendapatkan warisan ini, dia perlu memurnikan semua cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu melambangkan kenangan dari Raja Dewa Kekosongan Agung. Dengan kata lain, memurnikan cahaya ilahi sama saja dengan menapaki jalannya lagi. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk memahami jalan agungnya, dan dengan demikian kehilangan jalannya sendiri. Namun, itu belum semuanya. Seseorang juga harus bersumpah dengan sumpah beracun dan membasmi musuh-musuh Raja Dewa Kekosongan Agung selama hidupnya. Jika seseorang tidak membasmi musuh-musuh ini, seseorang tidak akan pernah bisa mencapai keabadian. Belum lagi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan semua cahaya ilahi itu, dan betapa besar pengorbanan yang harus dilakukan untuk melepaskan jalan sendiri dan mewarisi jalannya. Membasmi musuh-musuh itu saja akan menjadi tugas yang hampir mustahil. Seperti yang dikatakan bayi Taiksu, kamu sendiri bukanlah tandingan mereka, jadi bagaimana kamu bisa membayangkan bahwa mereka dapat dikalahkan dengan mempelajari warisanmu? Sungguh tidak masuk akal. Lalu, apa artinya menjadi orang yang mampu? Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk menanyakan satu pertanyaan terakhir. Semua orang juga terdiam. Dua syarat pertama terlalu sulit untuk dipenuhi, jadi mereka hanya bisa berharap pada syarat terakhir. Dan hantu Taiksu, setelah terdiam cukup lama, berkata dengan pelan, saya memiliki 3 jilid kitab surgawi, yang semuanya merupakan hasil kerja keras saya seumur hidup. Saya ingin memilih seseorang untuk menyampaikan ajaran saya, tetapi Dharma tidak disampaikan dengan mudah, apalagi secara acak. Mereka yang ingin memperoleh ajaran saya dapat diberikan 3 jilid kitab surgawi untuk sementara dan mengasingkan diri di sini selama 100 tahun. Jika Anda dapat mengolah 3 jilid kitab surgawi saya hingga tingkat yang kecil dalam waktu 100 tahun, Anda dapat menjadi orang yang cakap, menyampaikan ajaran saya, dan mewarisi ajaran saya. Mengasingkan diri selama 100 tahun dan mengolah 3 jilid kitab surgawi ke tingkat yang lebih rendah. Fang Xing langsung mengerutkan kening. Kondisi ini akhirnya membuatnya tampak seperti warisan, tetapi kesulitannya terlalu tinggi. Kekuatan surgawi yang diwariskan oleh Raja Dewa Taiksu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Mungkin butuh waktu puluhan juta tahun bagi seorang praktisi biasa untuk memahaminya. Namun, dia hanya memberinya waktu 100 tahun saja. Bagaimana mungkin mudah untuk memahami dan mengolah 3 jilid buku surgawi hingga tingkat keberhasilan yang kecil? Tetapi warisan Taiksu begitu arogan dan kasar, seseorang tidak dapat pergi kecuali dia dapat berlatih, jangan sampai dia kehilangan muka Raja Dewa Taiksu. Ini adalah tugas yang sangat memakan waktu, dan yang paling dibutuhkan Fang Xing saat ini adalah waktu.
Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk menyia-nyiakan 100 tahun di warisan Raja Abadi Taiksu? Jika dia diberi banyak harta, maka tidak akan ada yang perlu dikatakan, dia bisa mengambilnya dan pergi begitu saja. Namun, jika dia diminta untuk menghabiskan terlalu banyak waktu di sini, maka dia tidak akan punya waktu untuk peduli dengan warisan dewa, apalagi warisan Raja Abadi. Bagaimanapun, istrinya masih di luar dan hidup atau matinya tidak diketahui, dan dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkannya. Justru karena hal semacam inilah yang melibatkan masalah paling serius, bagaimana cara meninggalkan. Jawaban atas pertanyaan ini telah lama terukir di hati mereka. Tidak semua orang yang memasuki pintu ini sama sekali tidak dapat keluar. Raja Abadi Taiksu, sesuai dengan keinginan surga, masih meninggalkan secercah harapan. Sinar harapan itu akan bergantung pada semua orang yang telah memasuki gerbang Grand Void. Di antara mereka, satu orang dapat pergi, karena ada 50 cara hebat, dan satu orang dapat melarikan diri, jadi Raja Abadi Taiksu juga meninggalkan celah seperti itu. Namun, jika orang ini ingin pergi, dia harus membayar harga yang sangat mahal, yaitu, dia harus mengikuti keinginan Raja Abadi Taiksu dan membasmi semua orang lain yang masuk ke tempat ini, dan membantu jiwa Abadi Taiksu memurnikan menjadi budak virtual. Pilihan yang sangat sederhana. Baiklah, kita semua tetap di sini atau kita bantu Raja Abadi Taiksu agar yang lain tetap di sini. Setelah mencerna begitu banyak informasi dalam waktu singkat, Fang Xing benar-benar bingung. Lalu dia melirik tanpa sadar. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Taiksu Baby, Lu Shou, Merwen, Happy Tot, dan 10 orang yang membahas Taoisme. Mereka semua masuk ke portal ini untukku, tapi sekarang, jika aku ingin keluar, aku harus membasmi mereka. Apakah hal ini dapat dilakukan? Pada saat ini, Fang Xing tidak berbicara, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi hatinya seperti angin kencang yang menderu. Yang ditakdirkan, bagi yang berminat, yang mampu. Mereka yang ditakdirkan bersama bahkan tidak perlu memikirkannya, karena mereka tidak memenuhi syarat. Meskipun pengorbanan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki niat baik sangat besar, itu bukanlah hal yang paling dipedulikan Fang Xing. Yang membuat Fang Xing sulit untuk menerimanya adalah keterbatasan terbesar dari kondisi ini dan kondisi ketiga, yaitu orang-orang yang cakap, adalah waktu. Baik itu waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan cahaya ilahi Raja Abadi Taiksu dalam kondisi kedua, atau waktu yang dibutuhkan untuk mundur selama 100 tahun untuk mempraktikkan 3 jilid kitab surgawi dalam kondisi ketiga, semuanya terlalu lama. Kalau begitu hanya ada satu jalan keluar dari tempat ini. Satu sisi adalah istri pertamaku, dan sisi lainnya adalah seseorang yang kutemui di jalan. Fang Xing menatap Lu Shou dan yang lainnya dengan mata berkabut, dan dia merasa seperti ada pohon besar yang mengambang di dalam hatinya. Pada saat ini, Lu Shou dan yang lainnya tidak tahu apa yang mereka pikirkan dan semuanya terdiam. Membasmi atau tidak membasmi, haruskah saya mengambil tindakan terhadap orang-orang ini sebagai imbalan atas kesempatan untuk pergi? Saat segala macam pikiran bermunculan di benak setiap orang, suasana di lapangan tampaknya berangsur-angsur menjadi serius dan mematikan. Kakak ipar, kamu di mana? Kamu baik-baik saja. Tepat ketika Fang Xing dan yang lainnya hendak memberikan jawaban, terdengar suara gemuruh yang keras. Saat berbalik, mereka melihat seekor naga raksasa yang diselimuti cahaya keemasan terbang dari kejauhan. Sosoknya sangat menakutkan, siapa lagi kalau bukan Aolai. Fang Xing tiba-tiba terbangun oleh suaranya. Ia tertegun sejenak, lalu ia menunjukkan kemarahan. Ia berbalik dan memarahi, dasar kau ikan loah mati, cacing busuk, siapa yang membiarkanmu masuk? Kau tahu di mana ini dan menerobos masuk begitu saja. Apa yang akan terjadi pada adikmu jika kau menerobos masuk? Bagaimana dengan cacing berkepala 9 itu? Otang pembawa sial, kau percaya aku akan mencabut urat-urat ikan loah matimu sekarang juga agar kau bisa mencicipinya. Omelan ini benar-benar tak kenal ampun, dan Aolai tercengang. Ia merasa sedikit bersalah dalam hatinya aku dimarahi oleh adikku saat aku di luar, dan dimarahi karena masuk. Di dalam, aku dimarahi lagi olehnya, mengatakan bahwa aku seharusnya tidak masuk. Siapa yang harus ku dengar? Tentu saja, bahkan dia tidak menyadari bahwa walaupun Fang Xing mengumpat, ekspresinya santai. Bahkan ada sedikit rasa lega dalam ekspresi santai itu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerang guk-guk besar itu. Jadi, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dalam hatinya, Fang Xing bahkan merasa seperti diselamatkan oleh Aolai. Dia mengambil keputusan dan menyingkirkan ide untuk menekan orang lain sebagai ganti kepergiannya sendiri. Kemudian dia menatap sosok ilusi itu dengan sangat serius, menyingsingkan lengan bajunya, dan berkata sambil tersenyum aku tidak bisa membantumu menekan mereka sebagai ganti kesempatan untuk pergi, dan aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu di sini.
Jadi, senyumnya berubah gelap sepertinya kita hanya bisa bicara tentang akal sehat. Masuk akal, perkataan Fang Xing terdengar seperti omong kosong, dan semua orang di ruangan itu bingung. Mereka merasa lega. Dari perkataan Fang Xing, jelas bahwa dia tidak berniat menekan mereka sebagai ganti kesempatannya untuk pergi. Ini menyelamatkan mereka dari konsekuensi yang paling mereka khawatirkan. Bagaimanapun, mereka tahu betul bahwa jika Fang Xing benar-benar ingin menyerang mereka, mereka tidak akan bisa melawan. 10 Taois itu masih sangat terinfeksi oleh racun Tao. Jika Fang Xing memakannya, mereka tidak akan melawan dan bahkan akan secara aktif bergerak ke mulutnya. Dan Lu Shou, Tuan Wen, dan yang lainnya sama sekali tidak berdaya di hadapan Fang Xing. Mungkin dia benar-benar punya cara untuk memecahkan situasi ini. Tentu saja, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Xing benar-benar bersikap masuk akal. Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Fang Xing meletakkan satu tangan di pinggangnya dan menunjuk roh abadi Raja Abadi Taiksu dengan satu tangan, sambil mengutuk dengan penuh kebencian warisan macam apa ini. Buku surgawi rusak macam apa ini? Itu bukan hal yang hebat. Jelas bahwa dia pernah diburu oleh orang lain dan bersembunyi di sini seperti cucu kura-kura. Aku tidak terlalu memikirkan warisan seperti itu. Sekarang kamu begitu sombong sehingga kamu harus memberikan warisan itu kepadaku, kan? Aku tidak bisa menolaknya. Aku tidak bisa menjadi penerusmu, tetapi kamu ingin menjadikanku budak virtual. Ini tidak masuk akal bahkan di surga. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata ini, dan menatap Fang Xing dengan bingung. Apakah kamu benar-benar mencoba untuk berunding dengannya? Bayi Taiksu juga terdiam jika tuannya masih hidup, kita mungkin bisa berkomunikasi. Lagi pula, dia bukan orang yang tidak masuk akal. Tapi sekarang dia, hanyalah jiwa peri. Dia bisa berbicara denganmu dan menjelaskan banyak hal kepadamu, tapi itu tidak berarti dia spiritual. Ia sedikit bingung. Apakah tuannya yang murahan itu benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Ia baru saja mengatakannya dengan jelas bahwa Raja Abadi Taiksu telah meninggal dan spiritualitasnya telah menghilang. Hantu di depannya hanyalah manifestasi dari keinginannya yang tersisa. Ia sama sekali tidak memiliki spiritualitas dan hanya tahu bagaimana cara melaksanakan keinginan Raja Abadi Taiksu selama hidupnya. Ia dapat digambarkan sebagai senjata atau rune. Ia dipertahankan oleh formasi besar di medan ini. Ia hanya akan melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Raja Abadi Taiksu selama hidupnya tanpa perubahan apapun. Jika Anda ingin mencari kebenaran, Anda harus membayar harganya. Dao agungku tak ternilai harganya, dan aku tidak akan mewariskannya dengan mudah. Sekarang setelah kau memasuki tanah warisan, kau memiliki kesempatan untuk mendapatkan keberuntunganku dan menjelajahi dunia. Namun, kau juga harus siap gagal dalam mengejar Dao dan menjadi budak selamanya. Ini bukan hanya pendapat pusat Tao Taiksuku. Ada 3.000 tradisi Tao di dunia abadi, dan semuanya seperti ini. Seperti yang diduga, setelah mendengar ini, hantu Raja Abadi Taiksu hanya menjelaskan beberapa kata dengan acuh tak acuh, tanpa emosi apapun. Tentu saja, tidak ada kemungkinan untuk dibujuk oleh Fang Xing. Bagi jiwa abadi Raja Abadi Taiksu, dia hanya melaksanakan kehendak Raja Abadi Taiksu, dan tidak akan ada perubahan apapun. Namun dia menjelaskan beberapa kata tentang kutukan Fang Xing. Misalnya, beberapa prinsip paling dasar di tanah warisan ini adalah yang paling umum di 33 surga. Misalnya, jika Anda memasuki tanah warisan dan ingin mewarisi, tubuh dan pikiran Anda tidak akan menjadi milik Anda. Jika Anda tidak dapat mewarisi, Anda akan menjadi budak selamanya. Aturan-aturan ini tidak asli dari Raja Abadi Taiksu, tetapi di alam abadi agung, aturan seperti itu sangat umum, karena Tao tidak dapat diwariskan dengan mudah. Jika Anda ingin mencari Tao, Anda harus membayar harga tertentu. Bagi mereka yang mencari Tao, harga terbesar mereka, tentu saja, adalah diri mereka sendiri. Belum lagi Raja Abadi, bahkan seorang abadi biasa akan memiliki aturan seperti itu ketika meninggalkan warisannya. Jadilah penerus atau jadilah budak. Ini juga merupakan aturan umum bagi salah satu dari mereka untuk menekan pelanggar lainnya dan kemudian pergi. Bagaimanapun, para penganut Tao mengolah diri mereka sendiri melawan kehendak surga dan bertindak sesuai dengan kehendak surga. Tidak peduli seberapa keras lingkungannya, mereka akan selalu meninggalkan cara untuk bertahan hidup. Namun, kesempatan ini terlalu buruk bagi para pelanggar ini. Sebenarnya, Raja Abadi Taiksu sendiri tidak begitu tiran. Ketika dia meninggalkan tanah warisan ini, dia hanya mengikuti metode yang sering digunakan oleh orang-orang di dunia peri. Hanya ada 3 prinsip untuk berkhotbah, mereka yang ditakdirkan, mereka yang bersedia, dan mereka yang mampu. Ketiga syarat ini ditetapkan olehnya. Tentu saja, sebelum kematiannya, dia memiliki banyak kebencian di dalam hatinya. Oleh karena itu, ketiga syarat ini tidak begitu mudah dicapai.
Ketiga syarat tersebut masing-masing mewakili 3 tipe orang yang ingin dia wariskan jalan agungnya, dan dia hanya akan mewariskannya jika salah satu dari syarat ini terpenuhi. Orang yang ditakdirkan bersamanya sebenarnya telah dipilih olehnya. Nafas terakhirnya sebelum kematiannya menyebar ke surga dan dunia yang tak terhitung banyaknya, memilih beberapa bayi dengan kualifikasi luar biasa dan membersihkan tulang dan sumsum mereka, memungkinkan kualifikasi mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika bayi-bayi ini tumbuh dan datang ke sini, mereka dapat menerima warisannya, karena kelompok orang ini mewakili keinginannya dan merupakan kandidat penerus yang dipilih oleh spiritualitas terakhirnya. Dan mereka yang berminat dapat menjadi penerusnya yang membantu dia menangani urusannya setelah kematiannya. Raja Abadi Taiksu dikepung dan tewas, dan dia dipenuhi dengan kebencian, jadi dia berharap seseorang dapat mewarisi jalannya yang hebat, menjadi diri yang lain, dan kemudian mewakilinya untuk membasmi musuh-musuhnya dan memenuhi keinginannya yang belum terpenuhi. Ini dipaksakan oleh dunia. Dan mereka yang mampu adalah mereka yang benar-benar dapat membantu Raja Abadi Taiksu untuk mewariskan warisannya. Seorang kultivator menghargai warisan ajarannya sama seperti nyawanya sendiri. Bahkan jika ia meninggal, ia berharap ada orang yang dapat meneruskan ajarannya. Itulah sebabnya ia menetapkan syarat ketiga. Yang terpenting adalah melihat kualifikasi pewarisnya. Hanya 3 kondisi ini yang ditetapkan olehnya, dan kondisi lainnya ditetapkan menggunakan metode paling umum yang digunakan oleh orang-orang di dunia peri. Fang Xing secara alami memahami prinsip-prinsip ini. Tentu saja dia memahaminya, tetapi dia tidak mau menerimanya, karena dia bukan dari negeri dongeng. Apa maksudmu dengan meminta kebenaran? Kau harus membayar harganya. Apa maksudmu dengan menjadi penerusmu? Kau harus menjadi budakmu. Omong kosong macam apa ini? Kau harus mengerti, aku tidak datang ke tempat ini atas kemauanku sendiri. Kaulah yang menggunakan beberapa trik licik untuk mengundangku masuk. Bagaimanapun, aku masih tamumu. Sekarang aku tidak peduli dengan warisanmu. Biarkan aku keluar dengan cepat. Aku katakan padamu, aku punya urusan mendesak di luar. Jika kau menunda urusan pentingku, jangan katakan kau adalah Raja Abadi. Bahkan jika kau adalah dewa, aku akan membuat lubang di dalam dirimu. Fang Xing tidak membuang waktu dan mulai mengumpat, yang sebenarnya mencerminkan pikiran semua orang di ruangan itu. Ya, kami juga tidak ingin datang ke tempat ini. Bukankah karena kau tiba-tiba muncul di jalan abadi dan menangkap Fang Xing, lalu kami menyusul untuk menyelamatkannya? Tidak peduli seberapa berharganya warisan Anda, kami tidak menginginkannya. Apa yang dapat kami lakukan? Kalau aku benar-benar datang ke sini sendirian, maka aku akan baik-baik saja kalau kau menggangguku, tetapi jelas kaulah yang menemukan kami. Banyak orang di ruangan itu pernah mendengar Fang Xing memarahi orang lain, tetapi ini adalah saat yang langka ketika mereka semua merasa bahwa apa yang dimarahi Fang Xing itu masuk akal. Hanya bayi Taiksu yang terdiam bagi Tuan, kita bahkan bukan makhluk abadi, jadi kita jelas semut dan serangga. Apakah Anda akan berjongkok di tanah setiap hari untuk berunding dengan semut? Mereka tidak peduli apakah Anda bersedia datang atau tidak. Sama seperti Anda mengajari murid-murid Nangui Gemuk itu untuk menjadi monster besar satu persatu, ini adalah keberuntungan besar, tidakkah Anda bertanya kepada mereka apakah mereka bersedia sebelum Anda mencerahkan mereka? Meski bergumam pelan, ia tidak berani mengatakannya keras-keras. Ia bisa memahami tindakan tuannya, tetapi tidak bisa menjelaskannya kepada Fang Xing. Konsep-konsep berbeda yang diciptakan oleh alam yang berbeda-beda tidak dapat dijelaskan dengan jelas hanya dalam 1 atau 2 kalimat. Sederhananya, Raja Abadi Taiksu memberi kelompok orang ini kesempatan untuk mewarisi kekayaannya sendiri, yang merupakan berkah yang luar biasa. Itu adalah semacam kekayaan tersendiri. Sampai batas tertentu, bahkan jika mereka dijadikan budak Raja Abadi, itu adalah kekayaan besar yang tidak dapat mereka minta. Begitu kau memasuki pintu ini, kau akan mengikuti jalanku, entah menjadi murid para dewa abadi atau budak para dewa. Jika bahkan bayi Taiksu tidak dapat menjelaskan kebenaran ini, maka jiwa abadi Taiksu akan lebih tidak mampu lagi menjelaskannya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Setelah terdiam sejenak, dia langsung melontarkan kalimat ini dengan dingin, yang dianggap sebagai jawaban atas semua perkataan Fang Xing. Fang Xing menjadi marah ketika mendengar ini dan bertanya dengan dingin, mengapa? Taiksu Xianpo menjawab lebih langsung karena itulah aturanku. Kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu secara langsung menyela argumen Fang Xing. Suasana hati semua orang di lapangan juga merosot ke dasar. Ini pada dasarnya memblokir semua rute pelarian mereka. Fang Xing memang menang dengan argumennya, setidaknya Taiksu Immortal Soul tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi apa gunanya? Kekuasaan selalu lebih besar dari kebenaran. Meskipun Raja Abadi Taiksu telah meninggal, tempat yang ditinggalkannya bukanlah sesuatu yang dapat mereka tolak. Kehendaknya adalah segalanya di tempat ini. Fang Xing dan yang lainnya hanyalah semut yang ia sukai dan ingin ia beri pencerahan.
Mereka tidak berhak untuk berdebat dengannya, dan mereka tidak berhak memintanya untuk mengubah aturan apapun. Perasaan putus asa menyerbu hati semua pembudidaya. Bahkan Aolai, yang baru saja memasuki tempat ini dan menerima transmisi suara Dao Hen, seperti ini. Ia menatap Fang Xing dengan sangat terkejut, seolah bertanya pada Fang Xing apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mungkinkah mereka harus saling membasmi untuk mendapatkan kesempatan bagi satu orang untuk melarikan diri? Fang Xing tidak menatapnya. Dia hanya menatap jiwa abadi Taiksu dan berkata dengan suara dingin, "Satu pertanyaan lagi, maukah kau membiarkanku keluar? Begitu kau memasuki pintu ini, kau akan mengikuti jalanku, entah menjadi murid para dewa abadi atau budak para dewa." Taiksu Xianpo masih memberikan jawaban yang sama, tanpa emosi atau niat membalas budi. Kemarahan Fang Xing berangsur-angsur meningkat. Setelah beberapa lama, dia terkekeh dan berkata, "Awalnya aku mengira warisanmu memiliki nilai dan mungkin berguna di masa depan. Namun, aku tidak menyangka bahwa orang mati sepertimu akan menetapkan aturan untukku. Aku telah bersujud kepadamu dan menjelaskan alasannya kepadamu. Karena kamu tidak memberiku muka, maka aku tidak perlu memberimu, Raja Abadi, muka apapun, kan? Begitu kau memasuki pintu ini, kau akan mengikuti jalanku, entah sebagai murid para dewa abadi atau sebagai..." Jiwa abadi Taiksu berbicara lagi dan mengucapkan kalimat yang sama. Tidak perlu dikatakan lagi, ini bukan pertama kalinya aku datang ke tempat seperti ini. Fang Xing menggertakkan giginya dan mencibir, tatapannya tajam. Saat dia berbicara, kedua lengan bajunya yang besar tiba-tiba mengembang, lalu tiba-tiba berputar ke samping. Dari lengan baju yang besar itu, puluhan pria gemuk dan bodoh yang bulat seperti bola berguling keluar. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi dewa dan memegang senjata dewa. Mereka melihat sekeliling dengan linglung. Salah satu dari mereka jelas baru saja bangun dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya apakah kita di negeri dongeng. "Kami terintimidasi olehmu dan tidak bisa menolak, tetapi bagimu, mereka yang berada di bawah tahap Nas Chen Sol lebih buruk dari semut dan tidak layak mendapatkan perhatianmu, kan?" Fang Xing mencibir, lalu berteriak, "Murid-muridku, dengarkan perintahku, gulingkan situs warisan ini." Apa? Ketika mereka pertama kali melihat Fang Xing benar-benar melepaskan kelompok murid Nangui gemuk itu, reaksi pertama para kultivator di lapangan adalah tercengang, dan bahkan merasa itu agak konyol. Bagaimanapun, kelemahan kelompok murid Nangui gemuk itu jelas bagi semua orang. Yang terkuat hanya seorang Golden Core, dan yang lainnya semuanya berada pada tahap Foundation Establishment. Di mata para kultivator hebat ini, mereka tidak berbeda dengan semut. Mereka tidak pernah benar-benar menganggap mereka sebagai murid Fang Xing, tetapi hanya membesarkan mereka untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, mereka secara tidak sadar menganggapnya konyol. Bahkan di tanah warisan ini, mereka ditekan sampai mati dan bahkan tidak dapat mengumpulkan pikiran untuk melawan. Apa gunanya melepaskan kelompok murid Nangui ini? Tetapi bayi Taiksu tiba-tiba membelalakkan matanya dan memikirkan sesuatu. Begitu memasuki tempat ini, Fang Xing berkata bahwa ia pernah ke tempat yang sama. Taiksu Baby berkata itu tidak mungkin. Setelah mengetahui tingkat kultivasi Fang Xing saat itu, ia pun mengerti. Ia hanya berkata bahwa itu karena tingkat kultivasi Fang Xing saat itu terlalu lemah dan tidak dapat menarik perhatian roh abadi di tanah warisan. Itu hanya penjelasan biasa pada saat itu, tetapi ia tidak menyangka Fang Xing akan mengingatnya di dalam hatinya dan memunculkan ide seperti itu saat ini. Siapa orang ini? Dia tidak akan pernah berpikir untuk menghancurkan tanah warisan ini sejak awal, kan? Bayi Taiksu tampak acak-acakan tertiup angin dan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Namun dalam hatiku, secercah harapan muncul. Ide ini mungkin berhasil. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar instruksi Fang Xing, sekelompok murid gemuk segera menjadi serius, buru-buru bangkit dari tanah, dan berbaris sesuai dengan tinggi badan mereka. Dengan ekspresi serius dan hikmat, mereka berteriak, "Kami akan mengikuti perintah guru." Usai berkata demikian, puluhan Nangui gemuk itu menjerit adu dan adu seraya berlarian ke segala arah di tanah pusaka itu. Seperti menyerbu ladang kubis, menggunakan hidung mereka untuk mendorong, kepala mereka untuk menanduk, dan mulut mereka untuk menggerogoti. Mereka sama sekali tidak tampak seperti Nangui domestik, tetapi jelas merupakan sekelompok Nangui hutan. Mereka bergemuruh dan menyerbu ke arah apapun yang dapat mereka lihat di warisan tersebut. Beberapa menggigit rune yang samar-samar terlihat di udara dengan mulut mereka, beberapa menggunakan hidung mereka untuk mendorong bola cahaya ilahi, dan beberapa bahkan lebih kuat. Mereka hanya mengikuti pandangan Fang Xing. Kemanapun Fang Xing memandang, mereka akan menyerbu dan menghancurkan tempat itu hingga berkeping-keping. Bahkan ada satu yang langsung menuju relik Raja Abadi Taiksu dan membuka mulutnya untuk memakannya. Akan tetapi, ada cahaya spiritual di sekitar relik itu, yang mencegahnya mendekat, tetapi ia menolak untuk menyerah.
Ia menjulurkan kepalanya dan membuka mulutnya, melolong cemas, dan bekerja tanpa lelah menuju relik itu dengan ekspresi serius di wajahnya, bertekad untuk menelannya. Meskipun tingkat kultivasi murid-murid Nangui Gemuk ini tidak tinggi, keberuntungan mereka memang tidak rendah. Dari segi kekuatan, mereka semua memiliki senjata ajaib yang dianugerahkan oleh Fang Xing, jadi memecahkan beberapa rune dan menahan pantulan beberapa batasan bukanlah masalah. Mengenai pengetahuan, Sarjana Tua Lu Shou telah mengajari mereka banyak hal di jalan. Faktanya, di antara kelompok Nangui ini, setidaknya ada 10 yang telah mencapai level Master Formasi. Oleh karena itu, kekacauan mereka sangat masuk akal. Aturan dan formasi di tanah warisan ini dihancurkan dengan kecepatan yang mengerikan. Semua orang tercengang melihat mereka begitu tidak fokus, tetapi jiwa abadi itu masih memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan perhatiannya masih tertuju pada Fang Xing dan yang lainnya. Dia membiarkan para pengikut Nangui Gemuk itu berlarian dan sama sekali tidak menarik perhatiannya. Atau, dapat dikatakan bahwa jiwa abadi itu sama sekali tidak dapat melihat keberadaan para pengikut Nangui Gemuk itu. Jiwa yang abadi ini hanyalah kemauan yang tersisa dan tidak memiliki spiritualitas. Dengan kemauan seperti itu, hanya praktisi yang berada di tahap jiwa baru lahir ke atas yang dapat dilihatnya. Baginya, Nangui Gemuk ini sama saja dengan tidak ada. Bukannya Raja Abadi Taiksu terlalu sombong. Dia tidak pernah menyangka bahwa makhluk lemah seperti itu akan datang ke tanah warisannya. Fang Xing sebenarnya agak bersyukur. Jika saat itu adalah istana abadi Tianyuan, para murid Nangui Gemuk ini tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena istana abadi Tianyuan jelas jauh lebih siap daripada tanah warisan Taiksu ini. Tidak hanya ada roh abadi, tetapi ada juga budak hantu Yin Ban, kura-kura batu prasasti unta, Del, masing-masing dengan tugasnya sendiri. Ketika para master masuk, roh abadi akan menahan mereka, dan ketika para pemula seperti Fang Xing dan Da Jinwu masuk, budak hantu Yin Ban, kura-kura batu prasasti unta, Del, juga sangat menakutkan. Sekarang pikirkanlah, ketika dia dan Big Golden Crow menerobos masuk ke istana abadi dan melarikan diri, mereka juga mengalami pengalaman hidup dan mati. Namun, tanah warisan Raja Abadi Taiksu ini agak berbeda dari istana abadi. Jelas bahwa seseorang mengatur segalanya di istana abadi sebelum turun ke Tianyuan. Tentu saja, ada berbagai tindakan untuk menangani keadaan darurat. Misalnya, budak hantu Yin Ban adalah untuk mencegah beberapa semut kecil memasuki istana abadi secara tidak sengaja, dan keberadaan kura-kura batu unta adalah untuk menjaga istana abadi dan mencegah beberapa keadaan darurat. Namun, tanah warisan Raja Abadi Taiksu ini tidak memiliki hal-hal ini. Dia hanya meninggalkan jiwa yang abadi untuk melaksanakan wasiat terakhirnya di sini. Lagi pula, Raja Abadi Taiksu meninggalkan warisan ini dengan tergesa-gesa saat dia akan meninggal, jadi wajar saja dia tidak memikirkan semuanya dengan matang. Sebagai roh, bayi Taiksu akan menjadi makhluk yang mirip dengan kura-kura batu di prasasti unta di tanah warisan ini, tetapi ia melarikan diri dan kembali sebagai makhluk yang terpisah. Karena berbagai alasan, semua yang ada di tanah warisan ini telah terjadi. Sebuah dojo warisan yang memiliki kekuatan besar, tetapi juga memiliki kelemahan besar. Para pembudidaya di atas tahap jiwa baru lahir takut dengan roh abadi dan tidak akan pernah menimbulkan masalah di tanah warisan ini. Tetapi murid Nangui gendut yang dulunya begitu lemah sehingga siapapun bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari, kini menjadi tak terkalahkan di sini dan menghancurkan apapun yang diinginkannya. Seperti makam kaisar yang dipasangi banyak jebakan, yang bisa menghalangi ketamakan para pencuri makam, tetapi tidak bisa melindungi dari ular, serangga, tikus, dan semut di bawah tanah. Serigala memakan kucing, harimau memakan serigala, gajah memakan harimau, dan tikus memakan gajah. Fang Xing tidak dapat menahan tawa ketika melihat adegan ini, sepertinya taruhanku benar. Di tengah tawa itu, saya juga merasa sedikit lega. Untungnya, ia mampu membuka dunia kesadarannya dan melepaskan murid Nangui gendutnya dalam warisan ini. Jika ia berada di level ketiga yang asli, ia tidak akan mampu membuka dunia kesadarannya karena penindasan kekuatan medan, dan tentu saja ia tidak akan mampu melaksanakan rencana ini. Dia tertawa di sini, tetapi Lu Shou, Ao Lai dan yang lainnya tercengang. Mereka tentu saja mengerti maksud Fang Xing saat ini. Mereka terkejut, tetapi mereka tidak bisa menahan ekspresi tak berdaya apa yang sebenarnya terjadi. Kami menekan perlawanan tanpa warisan apapun. Makam Raja Abadi Taiksu dihancurkan hingga tak bisa dikenali oleh sekelompok Nangui. Jika berita itu keluar, mungkin akan membuat banyak orang ketakutan sampai mati, bukan? Ini adalah Raja Abadi, eksistensi tertinggi bahkan di dunia abadi. Bagaimana bisa kuburannya digali oleh sekelompok Nangui? Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Saya sungguh beruntung. Setelah Lu Shou bereaksi, dia buru-buru menyampaikan suaranya, dasar Nangui gendut, kau saudara kelima atau keenam. Baiklah, tidak masalah. Cepat,
Pergilah ke barat laut, Sun San, ada lampu perunggu di sana, kau harus menjatuhkannya. Ada cahaya suci yang tak kentara di arah tenggara, dan langsung tertiup. Ada rune di bawah platform Dao di selatan. Cepat sobek, kalau tidak bisa sobek, kencing saja dan kotori. Sekarang setelah dia mengerti maksud Fang Xing, dia buru-buru mulai memberikan instruksi. Dia dan Fang Xing, yang satu memiliki keterampilan formasi yang tak tertandingi dan yang lainnya memiliki Dewa Yin Yang dan Cermin Ibel, awalnya adalah ahli dalam menghancurkan formasi sebesar itu, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan karena mereka sedang diawasi oleh roh-roh abadi. Sekarang setelah mereka memiliki sekelompok murid gemuk yang tidak diperhatikan oleh roh-roh abadi sebagai pembantu, mereka segera menjadi tertarik dan dengan cepat mengirimkan pesan untuk memberi mereka instruksi sehingga mereka dapat menghancurkan formasi besar ini dengan lebih cepat. Fang Xing hanya memberi instruksi dengan matanya, menyuruh para murid gemuk itu untuk melihat ke tempat-tempat penting dan mendorong kemanapun mereka mau, tetapi dia langsung memberikan instruksi melalui transmisi suara. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Karena kau sudah memasuki gerbang ini, kau akan mengikuti jalanku dan menjadi murid para dewa abadi atau. Saat berbagai titik kunci formasi besar ini hancur, roh abadi Raja Abadi Taiksu juga mengalami berbagai perubahan. Tampaknya tidak dapat merasakan bahwa tanah warisan ini sedang dihancurkan. Ia masih menatap Fang Xing dan yang lainnya, mendesak mereka untuk membuat pilihan, tetapi bahkan ia sendiri tidak dapat merasakannya. Ketika ia berbicara, sosoknya memudar dan berkedip-kedip, dan suaranya tumpul. Basmi dia, untuk melampiaskan kemarahan tuannya, dia telah menjungkirbalikkan tempat yang rusak ini. Kami adalah sekelompok hewan peliharaan yang punya aspirasi. Kami akan mengikuti kemanapun tuan kami mengarahkan kami. Hati-hati, beberapa harta sebaiknya disimpan, jangan disia-siakan. Murid-murid Nangui gemuk itu semua bersemangat, berteriak-teriak dan menyerbu ke kiri dan ke kanan di warisan ini, meninggalkan kekacauan dimanapun mereka lewat. Dalam keadaan normal, melihat tanah yang begitu berharga hancur, semua petani mungkin akan patah hati, tetapi sekarang. Mereka tidak pernah menyukai sekelompok Nangui gemuk ini. Dengung, dengung. Saat fondasi dan rune formasi dalam warisan ini semakin hancur, perubahan dalam jiwa abadi menjadi semakin parah. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba gemetar, dan matanya tiba-tiba terangkat, seolah-olah dia telah mengumpulkan sedikit kekuatan terakhir, dan menyapu ke segala arah, lalu dia bergumam, dan suara itu memasuki hati setiap orang bencana dari langit, gerbang Taiksu, warisan tak berujung, hanya menunggu nasib yang tepat. Pada saat yang sama, cahaya abadi yang melekat pada Fang Xing dan yang lainnya tiba-tiba menyala dan diambil kembali olehnya. Setelah itu, sebidang tanah warisan ini seolah-olah tertekan oleh suatu kekuatan dan mulai menyusut dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata terbuka. Langit dan bumi terbalik dan menyatu menjadi satu bola. Kekuatan besar itu meremas Fang Xing dan yang lainnya dan mendorong mereka keluar. Situs warisan telah dihancurkan dan akan segera ditutup. Ayo lari. Ketika bayi Taiksu melihat pemandangan ini, ia menjerit dan bergegas keluar. Bagaimana kau bisa pergi tanpa khawatir mengambil beberapa harta karun? Fang Xing bergegas maju, membuka lengan bajunya, dan menggunakan kekuatannya untuk menggulung beberapa senjata ajaib. Apakah kamu benar-benar terselamatkan? Apakah kamu benar-benar diselamatkan oleh sekelompok Nangui? Para pembudidaya lainnya juga memperlihatkan ekspresi aneh, merasa geli sekaligus tak berdaya, lalu bergegas keluar dari lokasi warisan. Ini adalah makam Raja Abadi, dan sebenarnya makam itu dibalik-balik oleh sekelompok Nangui. 1350